pacar resmi dan pelakor bertemu. Tidak hanya tidak menunjukkan penyesalan, pelakor juga menunjukkan ekspresi seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia bahkan menyarankan agar pacar tidak putus. Untuk menyatukan kembali pasangan itu, dia sengaja menciptakan kesempatan bagi keduanya untuk bertemu. Protagonis wanita adalah Ji Yang, lulusan Akademi Musik dan saat ini menjadi pemain perkusi cadangan di orkestra simfoni. Karena tidak memiliki pekerjaan tetap, dia terpaksa melakukan banyak pekerjaan sementara untuk mencari nafkah. Pada hari itu, Ji Yang mengambil pekerjaan sebagai sopir panggilan. Tidak disangka, karena pekerjaannya tidak berjalan lancar, pelanggan berniat melompat dari jembatan. Ji Yang tidak ingin ada masalah dan berusaha membujuknya, mengatakan segalanya untuk membuat pelanggan mengurungkan niatnya. Tetapi, setelah berteriak dengan putus asa, wanita itu tidak sengaja terpeleset dan jatuh ke bawah. Ji Yang tanpa berpikir panjang melompat mengikutinya. Setelah kejadian itu, dia menerima telepon dari sahabatnya Jenny dan baru ingat bahwa dia lupa pergi menonton pertunjukan temannya. Dia menceritakan serangkaian kejadian sial hari itu kepada temannya. Jenny menegur bahwa Ji Yang tidak tahu berenang tetapi berani mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang. Untungnya, keduanya berhasil diselamatkan oleh tim penyelamat tepat waktu. Jika tidak tahu apa yang akan terjadi. Untuk menghibur Ji Yang, Jenny mengungkapkan bahwa orkestra baru saja memiliki konduktor baru yang sangat tampan, dan tidak lupa mengiriminya foto dengan lelucon. Gunakan bibir seksi konduktor ini untuk menyembuhkan insomnia MU. Ji Yang mengomel bahwa temannya jahat, tetapi ekspresinya mengkhianati kegembiraannya. Tepat pada saat itu, tiba-tiba hujan deras. Dia bergegas ke toko serba ada untuk membeli payung dan makanan. Sayangnya, uang yang dibawanya hanya cukup untuk membeli makanan. Karena tidak ada pilihan lain, Ji Yang meninggalkan payungnya. Seorang pria keluar membawa payung yang baru saja ditinggalkan Ji Yang. Melihat dia tidak memiliki payung, dia dengan ramah memberikan payung itu padanya. Sebelum Ji Yang sempat menolak, dia sudah menggantungkan payung itu di pegangan pintu dan langsung berjalan masuk ke tengah hujan deras. Ji Yang mengejarnya untuk mengembalikan payung, tetapi segera berbalik dan lari. Dia berlari ke jalan kecil, tiba-tiba berhadapan dengan lampu depan mobil yang melaju kencang. Ji Yang membeku di tempat, matanya menatap lampu, dan gambar-gambar menakutkan muncul di benaknya. Dia tiba-tiba berhenti panik, tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya, pria itu dengan cepat berlari, memeluknya, dan mereka berdua jatuh ke tanah. Dia menegurnya karena tidak memperhatikan jalan. Ketika Ji Yang melihat wajah pria itu, gambar-gambar menakutkan muncul lagi di benaknya, membuatnya terengah-engah dan kehilangan kesadaran. Ketika dia bangun, dia sudah berada di rumah sakit. Kakak perempuannya memberinya sepasang stick drum dan mengatakan bahwa pria yang membawanya ke rumah sakit kemarin secara khusus mengirimkannya. Dia takut stick drum itu basah, jadi dia menyimpannya di sakunya dan baru ingat saat tiba di rumah. Melihat stick drum yang dirawat dengan baik, Ji Yang menduga bahwa pria ini mungkin mengerti tentang alat musik, mungkin juga seorang seniman. Namun, dia menyesal karena lupa meminta nomor telepon pria itu. Kakak perempuannya menepuknya dengan ringan, menyuruhnya untuk tidak berfantasi tentang pria lain dan lebih memperhatikan pacarnya. Kakaknya bahkan bertaruh, jika pacarnya tidak selingkuh dalam 1 bulan, dia akan berhenti dari pekerjaannya sebagai dokter. Ji Yang tidak senang karena kakaknya menjelek-jelekan pacarnya, menganggap kakaknya berbohong tentang Jae Hyun. Di bawah pengaruh otak cinta, dia yakin bahwa Jae Hyun hanya mencintai dirinya. Meninggalkan rumah sakit, Ji Yang menerima telepon dari Jenny yang menginformasikan bahwa konduktor baru sedang mengadakan audisi untuk pemain drum dan mengingatkannya untuk datang berpartisipasi. Ji Yang bergegas ke orkestra, dia memegang stick drum, berusaha tetap tenang dan sepenuhnya fokus pada musik. Namun, karena terlalu asyik dalam penampilannya, dia tidak sengaja menjatuhkan stick drum ke udara. Saat mencoba menangkapnya, dia tersandung, membuat tubuhnya terjatuh ke depan dan jatuh dari panggung. Konduktor itu mengenalinya dan terhibur oleh penampilan yang canggung ini. Ji Yang baru saja mengalami momen memalukan di depan banyak orang, jatuh ke dalam suasana hati yang tertekan dan malu. Pada malam hari, Ji Yang lagi-lagi harus menderita siksaan insomnia. Hingga pukul 3 pagi, dia masih tidak bisa tidur di tempat tidur. Ji Yang sangat ingin mendengar suara Jae Hyun, tetapi pesan yang dia kirimkan kepadanya sejak siang hari masih belum dibalas. Keesokan harinya, Ji Yang pergi ke toko serba ada untuk makan mie instan dan kebetulan bertemu lagi dengan pria yang membawanya ke rumah sakit, Jang Yun. Sebelum pergi, Jang Yun meninggalkan nomor teleponnya, menjelaskan bahwa dia sedang mencari pekerjaan sampingan dan bisa melakukan pekerjaan apapun, seperti membawa barang berat, membeli obat saat dia sakit, atau mengobrol dengannya saat insomnia. Ji Yang secara khusus memperhatikan saran terakhir, tetapi tidak menyadari tatapan penuh arti dari Jang Yun. Untuk membantu Ji Yang keluar dari kekecewaan setelah audisi yang gagal,
Jenny mengajaknya untuk menghadiri reuni kelas. Di pesta itu, Jiang menyatu dengan suasana yang hidup bersama teman-teman sekelasnya. Semua orang mulai berbagi tentang pekerjaan mereka saat ini. Jiang merasa rendah diri karena tidak memiliki sesuatu yang menonjol, mengakui bahwa dia telah gagal dalam 17 wawancara. Saat ini, dia hanya bisa mencari nafkah dengan bekerja sebagai sopir panggilan. Kemarin, dia bahkan jatuh di atas panggung sampai hidungnya berdarah. Meskipun begitu, Jiang menyatakan bahwa hal-hal itu tidak mengganggunya karena dia masih memiliki mimpi dan pacar yang mencintainya. Ucapannya yang kuat menerima tepuk tangan meriah dari semua orang. Namun, ketika Jiang pergi ke toilet, sebuah pesan grup tiba-tiba dikirimkan ke semua teman sekelas. Pesan itu berisi foto pacar Jiang, Jaehyun sedang selingkuh. Ketika Jiang keluar, suasana menjadi canggung. Semua orang sengaja menyembunyikan sesuatu darinya, tetapi dia dengan cepat mengambil telepon. Di layar, pesan itu menulis tentang adegan perselingkuhan seniman biola Eunjo, disertai dengan foto Eunjo dan Jaehyun memasuki hotel bersama. Kejutan itu terlalu besar, membuat Jiang berlari ke toilet dan muntah-muntah. Dalam perjalanan pulang, dia melewati sebuah restoran barbeque. Kenangan manis bersama Jaehyun membanjiri pikirannya. Dia ingat saat mereka berdua pergi makan di sana. Karena tidak punya cukup uang, dia hanya memesan satu porsi makanan. Dia berbohong bahwa dia sedang diet dan hanya duduk melihat Jaehyun menikmati makanannya. Saat itu, Jaehyun pernah berkata bahwa cinta sudah cukup untuk membuat kenyang. Cinta antara Jiang dan Jaehyun sepertinya akan bertahan selamanya, tetapi tak disangka dia dikhianati. Dalam kesedihan, Jiang tidak peduli dengan tatapan orang-orang yang lewat, berdiri di depan toko sambil menangis dan bernyanyi. Jang Yun kebetulan lewat, menariknya pergi dari sana, dan dengan serius menyuruhnya untuk segera pulang, jangan membuat keributan, menyebabkan masalah bagi tetangga di area itu. Suasana hati yang sudah tidak baik, dia merasa kesal karena dikritik oleh Jang Yun. Dia dengan marah menampar wajahnya, bertanya apakah dia mengejeknya, untuk membuktikan bahwa dia bukan orang yang pantas ditertawakan. Dia menarik ujung celana Jang Yun dan tidak mau melepaskannya. Apakah kamu mau tidur denganku? Hanya satu malam. Keesokan paginya, suara telepon membangunkan Jiang. Peneleponnya adalah Eunjo, selingkuhan Jaehyun. Di tempat yang telah ditentukan, Eunjo terus terang mengatakan bahwa Jaehyun tidak ingin putus dengan Jiang, dan dia juga tidak ingin melanjutkan hubungan ini dengannya. Dia menyarankan untuk menganggap apa yang terjadi kemarin tidak pernah ada, sehingga Jiang dan Jaehyun bisa kembali bersama. Setelah berbicara, Eunjo pergi, Jaehyun mendekat berlutut memohon maaf dari Jiang. Namun, Jiang dengan marah mengkritiknya, menekankan bahwa jaket yang dia kenakan adalah sesuatu yang dia beli dengan cicilan selama 10 bulan. Dia dengan sedih bertanya apakah hati nuraninya sudah dimakan anjing, berani mengkhianati perasaan tulusnya seperti itu. Apakah kamu pernah menyukaiku? Apakah kamu yakin bersamaku bukan karena kamu membutuhkan seseorang untuk membantumu tidur? Sebuah hati yang tulus terinjak-injak, Jiang sangat menderita dan memutuskan untuk berpisah. Untuk mengatasi rasa sakit dan memecahkan masalah insomnia, dia menelepon Jang Yun, memintanya untuk bernyanyi untuk semakin jelek, semakin baik untuk membantunya tertidur lebih mudah. Tepat sebelum Jiang tidur, Jang Yun menelepon. Suaranya bergema dari ujung telepon, sumbang, serak, dan sangat memekakan telinga. Meskipun mengerutkan kening karena suara nyanyian yang buruk, Jiang perlahan-lahan tertidur. Ketika dia menyadari bahwa ujung telepon yang lain telah hening, Jang Yun menutup telepon. Dia mengeluarkan pisau dari sakunya, matanya penuh arti. 1 tahun yang lalu, Jang Yun menyaksikan seorang pria dibunuh. Pria itu mengenakan cincin di jari telunjuknya, dan di tempat kejadian, Jang Yun menemukan sebuah pisau. Keesokan harinya, atas permintaan pamannya, Jiang datang untuk syuting iklan untuk toko bunga keluarga. Pada usia 5 tahun, orang tua Jiang meninggal dalam sebuah insiden. Keluarga pamannya mengadopsinya, menganggapnya seperti anak kandung. Paman, bibi, dan kakak perempuannya sangat mencintainya, membantunya secara bertahap mengatasi rasa sakit karena kehilangan orang tuanya. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Jiang melewati sebuah restoran barbeque. Dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti, berdiri dan menatap restoran itu. Baru-baru ini, keinginan terbesarnya adalah makan barbeque non-stop. Tetapi ketika dia melihat sedikit uang yang tersisa di dompetnya, dia harus menyerah. Jang Hun kebetulan muncul, menggodanya bahwa dia selalu berkeliaran di depan restoran. Jiang hendak membantah tetapi tiba-tiba teringat adegan ketika dia menangis dan membuat keributan di depan restoran terakhir kali, membuatnya tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Diingatkan akan masa lalu, dia merasa malu dan ingin segera pergi. Tapi Jang Hun tidak melepaskannya, mengikutinya untuk meminta bayaran karena menidurkannya. Kesal, Jiang memberinya uang agar dia pergi. Setelah menerima uang itu, Jang Hun tiba-tiba mengajaknya makan barbeque.
Dia menikmati makan malam barbeque yang lezat memenuhi keinginan lamanya. Malam itu, seperti biasa, Jang Hun menelepon dan menyanyikan lagu pengantar tidur untuknya dengan suara yang sumbang dan melengking. Jia mendengarkan sambil menutupi mulutnya untuk menahan tawa, tetapi tidak butuh waktu lama baginya untuk tertidur. Setelah memastikan dia sudah tidur nyenyak, Jang Hun menutup telepon. Dia membuka pianonya, dan di dalamnya ada sebuah ponsel. Dia mengambil ponsel itu, dan di dalamnya ada foto Ji Yang dan seorang pria. Pria di foto itu mengenakan cincin di jari telunjuknya, yang merupakan orang yang telah dilikuidasi setahun lalu. Keesokan harinya, saat Ji yang sedang mengajar anak-anak bermain drum, dia tiba-tiba menerima telepon dari konduktor Joan. Setelah jam mengajar, dia pergi menemui Joan dan pihak lain membawakan berita yang luar biasa. Joan mengundangnya untuk bergabung dengan orkestra sebagai drummer kedua untuk berlatih bersama. Mendengar berita itu, Ji yang melompat kegirangan. Bergabung dengan orkestra Xinjiang adalah mimpi terbesarnya dan setelah bertahun-tahun berusaha, akhirnya dia berhasil mencapai apa yang diinginkan. Joan meminta Ji Yang untuk membantunya memilih hadiah dan sebagai ucapan terima kasih, dia juga memberinya hadiah kecil. Setelah selesai berbelanja, Joan mengantarnya pulang dengan penuh perhatian. Sebelum berpisah, Ji Yang bertanya alasan dia diterima di orkestra karena dia merasa penampilannya hari itu sangat buruk. Karena saya membutuhkan Anda, penampilan Anda hari itu sangat bagus. Keesokan harinya, Ji Yang dengan gembira memasuki orkestra impiannya. Namun, begitu dia tiba, dia menyadari ada sesuatu yang salah dengan cara orang memandangnya. Jenny menjelaskan bahwa akun yang diduga anggota internal orkestra telah mengunggah foto Ji yang sedang berbelanja dengan Joan di internet. Netizen mengejeknya sebagai pendatang baru kesayangan. Meskipun dia tahu orang yang membocorkan informasi ini adalah orang dalam, identitas aslinya tetap menjadi misteri. Jenny menyemangati Ji Yang bahwa dalam situasi ini dia harus lebih gigih, tidak boleh mundur, bahkan jika diejek dia harus tetap teguh. Ji Yang masuk ke ruang rias, menyapa semua orang dengan riang. Tapi drummer utama hanya membalas dengan dingin, sementara musisi lain mulai menyebarkan desas-desus bahwa dia telah menggunakan kecantikannya untuk mendapatkan kesempatan. Bahkan ada yang meniru suara anjing menggonggong untuk mengejeknya sebagai hewan peliharaan Joan. Jenny marah dan ingin membantah, tetapi Ji Yang menahannya dan mengatakan tidak perlu mempermasalahkannya. Dia mengatakan bahwa bisa masuk ke orkestra adalah hadiah terbesar baginya, dan rumor tidak layak untuk dipedulikan. Sebelum latihan, Ji Yang tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya. Orang itu adalah Eunjo, gadis yang pernah merebut pacarnya. Eunjo tidak peduli dengan tatapan orang, berjalan lurus ke arah mantan rekan orkestranya. Apa yang kamu lakukan? Kamu yang berbicara kotor di grup kan? Itulah orang yang mengunggah foto Eunjo dan Jaehyun di hotel ke dalam grup chat. Eunjo tidak banyak bicara, langsung menekan jari orang itu dengan keras, memperingatkan bahwa jika dia berani mengatakan sesuatu lagi, dia akan menanganinya dengan bersih tanpa meninggalkan jejak. Setelah insiden tegang ini, Joan masuk ke ruang latihan. Tapi yang membuat Ji Yang lebih pusing lagi adalah orang yang berjalan tepat di belakang Joan. Tidak lain adalah Jang Yun. Joan memperkenalkan 3 anggota baru yang bergabung dengan orkestra. Ji Yang adalah drummer timpani, Eunjo adalah pemain biola, dan Jang Yun adalah pianis tamu. Latihan dimulai, tetapi karena terlalu tegang, Ji Yang terus-menerus membuat kesalahan. Hal ini membuat suasana di orkestra menjadi tegang, dan semua orang terlihat kesal. Joan melihat situasinya tidak baik, lalu mengumumkan untuk mengakhiri latihan lebih awal. Ji Yang merasa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak melakukannya dengan baik dan suasana hatinya jatuh ke jurang. Dalam perjalanan pulang, saat melewati toko serba ada di dekat apartemennya, dia kebetulan bertemu dengan Jang Yun lagi. Namun, dia tidak dalam mood untuk mengobrol atau bercanda dengannya, bahkan menolak tawarannya untuk menyanyikan lagu Jo untuknya malam ini. Pada saat yang sama, Joan kembali ke rumah dan menemukan Eunjo menunggunya. Eunjo terus terang mengakui bahwa dia memiliki hubungan yang tidak jelas dengan pacar Ji Yang, yang menyebabkan mereka putus. Dia mengungkapkan bahwa dia melakukannya untuk membalas dendam pada Ji Yang, karena dia menyadari bahwa Joan sangat peduli pada gadis ini. Eunjo juga mengatakan bahwa bahkan wawancara baru-baru ini juga diadakan secara khusus oleh Joan untuk memasukkan Ji Yang ke dalam orkestra. Eunjo bertanya dengan rasa ingin tahu mengapa sejak insiden Ji Yang setahun lalu, Joan menjadi begitu memperhatikan dia. Joan tidak menjawab, hanya memeluk Eunjo dan tiba-tiba menciumnya. Keesokan harinya, Ji Yang keluar untuk berlatih, tetapi Jang Yun muncul lagi. Dia mengatakan bahwa dia mengenal seorang senior di bidang timpani dan bisa membawanya untuk bertemu orang itu. Percaya pada Jang Yun, Ji Yang setuju untuk pergi bersamanya. Ketika mereka tiba, dia baru menyadari bahwa Jang Yun telah membawanya mendaki gunung alih-alih bertemu dengan senior. Merasa tertipu, Ji Yang menjadi kesal, tetapi Jang Yun masih berlari ke depan, mengatakan ingin membawanya bermain kereta gantung. Setelah beberapa kali memohon, dia dengan enggan mengikutinya naik gunung.
Akhirnya, ketika mereka sampai di stasiun kereta gantung, sayangnya tempat itu sedang dalam perbaikan sehingga layanan dihentikan untuk hari itu. Ji yang kecewa dan bersiap untuk turun gunung, tetapi Jang Yun tiba-tiba mengucapkan sebuah kalimat, "Besok pagi kita naik kereta gantung bersama, ya?" Ji yang, kalimat ini membuatnya merasa sangat akrab. Dia menoleh dan melihat Jang Yun memegang pisau di tangannya, seolah-olah sedang bermain-main dengannya secara tidak sengaja. Tiba-tiba kenangan yang menghantuinya muncul di benaknya. Terlalu takut sehingga Ji yang berbalik dan lari. Gambaran dirinya dikejar dan berlari gila-gilaan muncul. Dalam kepanikan, dia menabrak seseorang di depannya dan jatuh ke tanah. Ketika dia melihat Jang Yun mendekat, dia berteriak dan mundur, matanya penuh ketakutan. Jang Yun memandangnya dan bertanya mengapa dia begitu takut. Dalam kepanikan, Ji yang menangis, mengatakan bahwa setelah insiden setahun yang lalu, dia kehilangan beberapa bulan ingatannya. Dia tidak mengingat apapun yang terjadi dan memohon kepada Jang Yun untuk mengampuninya. Setahun lalu, Ji yang membawa infus, berjalan di tengah hujan deras. Di kepalanya terus-menerus terngiang kata-kata seorang pria kepadanya. "Besok pagi kita naik kereta gantung bersama, ya?" Dia berlutut di tanah dan bergumam pada dirinya sendiri. "Bukan aku yang melakukannya, aku tidak membunuh orang." Setelah mengatakan itu, dia duduk di tanah dan menangis terseduh-seduh. Saat itu, seorang pria mendekat, bertanya apakah dia mengingatnya. Apakah dia ingat siapa yang dia eliminasi? Ji yang pingsan sebelum sempat menjawab. Kamera perlahan naik memperlihatkan wajah pria itu. Dia adalah Jang Yun. Mengenai Jang Yun yang bergabung dengan band, Eunjo mempertanyakan Jowan. Jang Yun bukanlah lulusan bergengsi, juga tidak memiliki pengalaman berpartisipasi dalam acara audisi. Eunjo merasa gaya bermusik Jang Yun sama persis dengan seseorang yang dia kenal. Dia yakin Jowan juga bisa merasakannya. Mungkin karena alasan inilah Jowan setuju untuk membiarkan Jang Yun bergabung dengan band. Jowan tertawa dan mengatakan Eunjo terlalu berhayal, menolak untuk melanjutkan pembicaraan tentang topik ini. Jang Yun telah membawa Ji yang pingsan ke dokter yang merupakan kakak perempuannya, Seo Yang. Setelah pulang ke rumah, Jang Yun terus-menerus menonton ulang video wawancara Seo Yang. Seo yang berbagi bahwa alasan dia menjadi dokter adalah karena ketika dia masih kecil, adik perempuan Seo yang menjadi terobsesi dan menderita mutisme karena orang tua mereka meninggal. Setahun lalu, adik perempuannya mengalami insiden besar lagi. Setelah insiden itu terjadi, dia tidak bisa berbicara selama sekitar 1 bulan dan meninggalkan bekas. Sampai sekarang, dia masih tidak bisa mengingat apa yang terjadi saat itu, bahkan masih menderita insomnia dan mimpi buruk. Sebagai seorang dokter, Seo yang merasa sangat sedih karena tidak dapat membantu adiknya. Tak lama kemudian, Ji yang terbangun di rumah sakit dan menerima panggilan dari band. Ia bergegas datang, tetapi justru diberitahu bahwa ia dipecat. Ji yang sangat sedih, ia kembali ke rumah dan menangis sepanjang malam. Meskipun berduka, ia harus bangkit untuk menghadapi hidup. Ia melanjutkan mengajar anak-anak dan menerima banyak pesan dari mantan pacarnya, mengajaknya menonton pertunjukan tari jalanannya. Ji yang datang ke pertunjukan, melihat mantan pacarnya menyanyi dan menari di atas panggung. Dalam hatinya, ia berkata, "Selamat, kau telah mencapai apa yang kau inginkan." Ia juga mengerti bahwa ia telah dikhianati, dan hatinya terasa sangat sakit. Ketika Ji yang hendak pergi, ia menerima pesan dari Eunjo. Eunjo mengajaknya bertemu di bar. Eunjo memberinya sebuah kartu nama, mengatakan bahwa sebuah film yang akan syuting sedang membutuhkan pemain bass. Ia bisa datang untuk kerja sampingan. Ji yang tidak mengerti mengapa Eunjo membantunya. Eunjo menjawab bahwa mereka pernah menjadi teman dan karena menghargai persahabatan di masa lalu, ia ingin membantu Ji yang. Tepat saat Eunjo meninggalkan bar, Jang Yun muncul di samping Ji yang. Ji yang merasa bingung, tidak mengerti mengapa Jang Yun terus mengikutinya. Tampaknya dia sangat peduli padanya. Jang Yun mengakui bahwa ia benar-benar tertarik pada Ji yang. Ji yang tidak ingin banyak bicara, ia buru-buru memanggil taksi untuk pergi. Melihat Jang Yun berdiri di pinggir jalan, Ji yang mulai curiga. Ia bertanya-tanya bagaimana Jang Yun bisa tahu dirinya ada di bar dan mengikutinya ke sana. Sesampainya di rumah, ia mencari informasi terkait Jang Yun secara online, tetapi tidak menemukan apapun yang berguna. Tepat saat itu, ia mendengar suara piano yang riang dari bawah. Ia berniat turun untuk menemui Jang Yun dan mengklarifikasi masalah ini. Tetapi begitu ia berdiri, ia menyadari ada jejak kaki dan noda darah di lantai. Seketika, ia menyadari bahwa ada seseorang yang telah masuk ke rumahnya. Ji yang buru-buru menekan bel pintu rumah Jang Yun, ia menemukan bahwa ukuran sepatu dan jejak kaki itu sangat mirip dengannya. Terutama, ada luka di tangan Jang Yun. Semua bukti ini menunjukkan bahwa Jang Yun mungkin adalah orang yang menyelinap ke rumahnya. Ji yang mengingat kembali semua pertemuannya dengan Jang Yun. Dia selalu muncul secara tak terduga dan bahkan sengaja pindah untuk tinggal tepat di bawah apartemennya. Sepertinya sejak
awal dia sudah berniat untuk mendekatinya. Oleh karena itu, Ji yang mulai curiga pada Jang Yun. Ia selalu waspada dan berhati-hati. Keesokan harinya, karena membutuhkan uang untuk hidup, Ji yang memutuskan untuk melanjutkan kerja sampingannya. Namun, ia tidak rela melepaskan mimpinya. Ia mengumpulkan semua keberaniannya untuk menemui Joan, memohon agar ia bisa tetap di band. Asalkan bisa tinggal, ia bersedia melakukan apa saja. Joan dengan senang hati setuju dan menerimanya sebagai asisten, membantunya mengelola jadwal, menjawab telepon, dan membuat kopi. Ji yang meneteskan air mata terharu. Ia memulai pekerjaannya sebagai asisten. Ketika sedang membersihkan kantor, manajer tiba-tiba masuk mencari Joan, tetapi tidak menemukannya. Ia meminta Ji yang untuk memastikan Joan memakai jas dan tiba tepat waktu di lokasi yang ditentukan. Ji yang membawa jas itu ke ruang latihan drum dan menemukan Joan di sana. Melihat waktu yang diberikan manajer sudah dekat, ia bergegas meminta Joan untuk berganti pakaian. Namun, Joan sama sekali tidak terburu dan meminta Ji yang untuk berbaring di sampingnya, mendengarkan dengan tenang. Ketika Ji yang membuka matanya, ia melihat Joan menatapnya dari jarak yang sangat dekat, membuatnya bingung. Ia buru-buru duduk dan mengingatkan bahwa mereka akan terlambat. Joan tidak menjawab dan perlahan mendekat. Seolah akan menciumnya, Ji yang secara refleks memejamkan mata, tetapi Joan tidak melakukan apapun lagi. Sebaliknya, ia berkata, "Saat wawancara itu, aku melihat hatimu yang bersinar. Aku ingin mengasahnya dengan baik. Suatu hari nanti, kau akan berdiri di atas panggung bersamaku." Ji yang terharu oleh perkataan Joan, tetapi Joan malah bercanda. Sayang sekali tadi adalah kesempatan bagus untuk berciuman. Ji yang tidak mengerti maksud Joan, ia berkata pada dirinya sendiri untuk tidak berpikir macam-macam. Setelah pulang kerja, Ji yang melihat Jang Hun diam-diam muncul di depan rumahnya lagi. Bertekad untuk mengungkap wajah asli Jang Hun, ia memutuskan untuk tetap di sana dan mengawasinya sepanjang malam, untuk melihat apakah ia akan melakukan sesuatu. Tengah malam, ia mendengar suara pintu terbuka. Seseorang berbaju hitam menyelinap ke dalam rumah. Ia sangat ketakutan. Tepat pada saat itu Jang Hun menelepon, ia langsung berteriak. Orang berbaju hitam itu panik dan melarikan diri. Jang Hun segera mengejarnya dan akhirnya berhasil mengendalikan dia. Ketika polisi dan Ji yang tiba di lokasi, ia terkejut menemukan bahwa orang yang ditangkap adalah mantan pacarnya sendiri. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, ia melihat tangan Jang Hun terluka dan berdarah. Ia merasa bersalah karena telah membuatnya terlibat. Ia dengan hati-hati membalutnya dan meminta maaf. Jang Hun mulai memanfaatkan Ji Yang, memintanya melakukan berbagai pekerjaan kecil seperti membuka kaleng minuman atau mengemudikan mobil untuknya. Keduanya pergi ke sebuah rumah besar. Ji Yang melihat ada foto bersama di atas meja. Dalam foto itu ada dua anak laki-laki, yaitu Jang Hun dan adik laki-lakinya. Ini adalah pertama kalinya Ji Yang mendengar Jang Hun menyebut tentang keluarganya. Jadi ia bertanya dengan penasaran tentang adik laki-lakinya. Jang Hun dengan tenang menjawab bahwa adik laki-lakinya adalah seorang pianis, tetapi telah meninggal 1 tahun yang lalu karena tragedi. Jawaban itu membuat Ji Yang terpaku. Beberapa saat kemudian, ia melihat foto lain. Di dalamnya ada seorang pria muda. Ketika ia mengambil foto itu, sebuah kalimat yang familiar tiba-tiba terngiang di kepalanya. "Besok pagi kita naik kereta gantung bersama." Ya, Ji Yang ketakutan hingga gemetar. Ia menjatuhkan bingkai foto ke tanah, membuat kacanya pecah. Pada saat yang sama, beberapa ingatan samar terlintas di benaknya. Ia ditugaskan untuk menjemput seorang pianis bernama Yan di bandara. Ia berdiri memegang papan nama, bertanya kepada setiap orang secara bergantian. Yan diam-diam berjalan ke sampingnya, mengatakan bahwa ia adalah orang yang sedang ia cari. Wajah pianis yang saat itu persis sama dengan pria di dalam foto. Ji Yang menoleh ke arah Jang Hun, bertanya nama adik laki-lakinya. Jang Hun menjawab, "Namanya Yan." Ia bertanya balik kepada Ji Yang, "Apakah kau kenal Yan?" Ji Yang menggelengkan kepalanya, menegaskan bahwa ini adalah pertama kalinya ia mendengar nama itu. Ketika Ji Yang membungkuk untuk mengambil bingkai foto, kakinya tidak sengaja tergores pecahan kaca. Jang Hun dengan hati-hati membalutnya. Setiap gerakannya sangat lembut. Setelah itu, Jang Hun mengajak Ji Yang keluar untuk melihat bulan. Ji Yang mengambil kesempatan untuk bertanya tentang penyebab kematian adik laki-lakinya. Jang Hun menceritakan bahwa yang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pacar adik laki-lakinya. Dalam tabrakan itu, adik laki-lakinya tewas secara tragis sementara gadis itu tidak terluka sama sekali. Ji Yang jujur berbagi bahwa ia juga mengalami kecelakaan lalu lintas 1 tahun yang lalu. Tetapi sejak saat itu ia sama sekali tidak dapat mengingat apa yang terjadi selama periode waktu itu. Karena berada di luar terlalu lama terasa membosankan, mereka berdua kembali ke dalam rumah. Ji Yang melihat ada gambar tangan di piano Jang Hun. Jang Hun menjelaskan bahwa ketika masih kecil, adik laki-lakinya sering menangis setiap kali berlatih piano. Jadi ia menggambar tangannya di sana untuk menghibur adiknya. Setelah selesai berbicara, Jang Hun meletakkan tangan Ji yang tepat di posisi tangan yang digambar. Ingin mengulangi cara ia menenangkan adiknya di masa lalu. Merasa tersentuh, ia buru-buru berdiri, ingin pergi untuk menghindari perasaannya.
Namun Jang Hun menghentikannya. Ia menatap lurus ke matanya dan berkata, "Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu, semua hal yang belum diketahui siapapun, aku ingin tahu." Kata-kata Jang Hun membuat hati Ji yang bergetar. Malam itu, berbaring di tempat tidur, ia teringat cerita tentang adik laki-laki Jang Hun, nama yang tiba-tiba menjadi sangat familiar di kepalanya. Namun, pikirannya segera kembali ke ingatan saat Jang Hun membalut lukanya. Ia ingat dengan jelas setiap tindakan lembutnya, yang membuatnya bingung sekaligus malu. Sementara itu, Jang Hun sedang menelepon. Ia berkata kepada orang di seberang sana bahwa Ji yang sama sekali tidak mengingat Yan. Catatan medis juga dengan jelas mencantumkan bahwa ia menderita amnesia. Ia meminta mereka untuk mengalihkan penyelidikan ke petunjuk lain. Keesokan harinya, Jo Wan mengajak Ji yang makan di restoran, seolah-olah mengadakan pesta selamat datang baginya untuk bergabung dengan band. Ji yang tidak menyangka bahwa restoran yang mereka kunjungi adalah tempat Jang Hun bekerja paruh waktu. Melihat Ji yang dan Jo Wan masuk bersama, Jang Hun sedikit terkejut. Namun, ia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan sengaja menggodanya di depan Jo Wan, "Apakah kau tidur nyenyak tadi malam? Jika perlu, aku bisa menyediakan layanan tidur tambahan." Ji yang pura-pura pergi ke toilet, sengaja menunggu Jang Hun mengikutinya. Ketika dia baru saja masuk, ia langsung mencengkeram kerah Jang Hun, memperingatkannya untuk berhati-hati dengan perkataannya. Jang Hun tidak hanya tidak takut tetapi juga tersenyum menghindar, tetapi ia melontarkan kalimat yang penuh makna. "Wanita yang kusukai pergi makan dengan pria lain, aku sangat kesal." Ji yang dengan canggung menjelaskan bahwa Jo Wan hanya mengajaknya makan untuk merayakan, tidak ada maksud lain. Saat kembali ke meja, Jo Wan bertanya tentang insomnia Ji yang lalu bercanda, "Nanti aku harus belajar cara menidurkanmu." Saat itu, sebuah foto Jo Wan dan Ji yang makan malam tiba-tiba muncul di internet. Eun Jo melihatnya dan sangat marah hingga langsung menelepon Jo Wan, tetapi dia tidak mengangkatnya. Eun Jo memperhatikan sebuah sudut di foto itu, ia langsung pergi ke restoran dan mencegat Jang Hun saat ia akan pulang kerja. Eun Jo menatap tajam Jang Hun, ia yakin sebelum Jang Hun bergabung dengan orkestra, mereka pasti pernah bertemu di suatu tempat. Eun Jo mendekat mencoba menyentuh wajah Jang Hun, tetapi ia segera menahannya dan memperingatkan, "Aku tidak suka diperhatikan secara berlebihan, sebaiknya jangan mencariku lagi di masa depan." Ji yang tanpa sengaja bertemu Jang Hun di minimarket terdekat. Ia memutuskan untuk menjelaskan, "Setiap kali aku pergi bersama Jo Wan itu karena pekerjaan. Kami tidak memiliki hubungan romantis, jangan salah paham. Apa kau pikir aku menyukaimu?" Namun, ketulusannya malah dijadikan lelucon oleh Jang Hun. Sebelum pergi, Ji yang langsung membayar biaya layanan tidur, disertai dengan peringatan, "Mulai sekarang, jangan meneleponku lagi." Siapa sangka, malam itu Jang Hun muncul di depan rumahnya, mengajaknya keluar untuk berbicara. Keduanya pergi ke taman dekat rumah, melihat cahaya berkilauan dari gedung-gedung di kejauhan. Dalam momen itu, Ji yang memutuskan untuk membuka diri, menceritakan tentang kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa orang tuanya saat ia masih kecil. Setelah bercerita, ia tidak sengaja terpeleset dan Jang Hun berhasil menangkapnya. Keduanya sekali lagi memiliki kontak fisik yang membuat Ji yang bergetar, ia tidak bisa menahan perasaannya. Ia ragu-ragu bertanya, "Bolehkah aku menciummu?" Melihat Jang Hun terdiam, ia buru-buru meralat, "Maksudku, hanya karena pemandangan malam ini terlalu romantis, jadi aku sedikit canggung." Setelah mengatakan itu, ia buru-buru berbalik ingin pergi, tetapi Jang Hun menahan tangannya, menatap lurus ke matanya selama beberapa detik, lalu tiba-tiba membungkuk dan menciumnya. Ji yang terkejut tetapi juga bahagia, ia berpikir bahwa sejak saat itu, mereka berdua telah menjadi pasangan. Keesokan harinya, ia mengirim 2 pesan kepada Jang Hun tetapi tidak mendapat balasan. Setelah jam kerja, ia bermaksud untuk segera mencarinya, tetapi Jo An memintanya untuk menemaninya menemui seorang profesor yang sudah lama tidak mereka temui. Percakapan antara mereka bertiga berlangsung sangat menyenangkan. Profesor menyarankan Jo An bermain catur dengannya. Ji yang segera menawarkan diri untuk mengambil papan catur. Saat mencari papan catur, ia tiba-tiba melihat sebuah foto di kamar, dan orang di dalam foto itu adalah Yan, adik laki-laki Jang Hun. Jo An melihat Ji yang tidak kembali untuk waktu yang lama, jadi ia pergi mencarinya. Ia menemukan Ji yang sedang menatap foto itu, lalu ia bertanya apakah ia mengenal orang di foto ini. 1 tahun yang lalu, di tengah hujan deras, Yan jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya berlumuran darah, seorang pria mendekat melepas maskernya, dan wajah itu adalah Jo An. Sepertinya Jo An menyembunyikan sesuatu tentang ingatan akan hujan tahun itu. Ia berbohong bahwa Yan hanyalah rekan kerjanya di orkestra simfoni sebelumnya. Perasaan samar terus menghantui Jiang. Ia bertanya pada Jenny apakah sebelum kehilangan ingatannya, ia pernah menyebut nama Yan. Jenny mengatakan bahwa ia pernah bekerja sebagai asisten untuk seorang pianis bernama Yan,
tetapi tidak tahu detailnya. Saat itu, konduktor pernah meminta Ji Yang untuk menjemput Yan di bandara, tetapi sekarang, ia sama sekali tidak bisa mengingat apapun yang berhubungan dengan Yan. Namun, hal yang lebih mengganggunya saat ini adalah hal lain. Sejak ciuman dengan Jang Hun, ia sama sekali tidak membalas pesannya. Ia mencoba memulai percakapan dengan Jang Hun, tetapi ia sepertinya sengaja menghindarinya. Hal ini membuat Ji Yang kesal. Ia masuk ke toilet sendirian, bergumam pada dirinya sendiri untuk meluapkan amarah. Tepat saat ia hendak pergi, ia tiba-tiba menemukan seseorang pingsan di toilet. Ketika ia menyibakkan rambut orang itu, ia terkejut menyadari itu adalah Eun Jo. Ji Yang buru-buru membawa Eun Jo ke rumah sakit. Di sana, ia baru tahu bahwa Eun Jo menderita tendonitis dan myositis. Sehari-hari, Eun Jo harus mengandalkan obat penghilang rasa sakit untuk tetap bekerja. Ji Yang menyarankan Eun Jo untuk beristirahat sebentar agar pulih. Tetapi Eun Jo memohon agar ia merahasiakannya dan tidak boleh memberitahu Jo-wan. Kembali ke orkestra, Ji Yang berinisiatif mengajak Jang Hun bertemu. Ia terang-terangan mengkritiknya karena sengaja menghindarinya. Terakhir kali, aku hanya mengikuti hatiku sehingga aku menawarkan diri untuk menciummu. Jika kau merasa canggung dan memalasku hanya karena tidak ingin membuatku malu, maka aku minta maaf. Setelah itu, Ji Yang menambahkan bahwa ia telah mengetahui dari Jenny tentang dirinya yang pernah menjadi asisten Yan. Ia ingin menemukan kembali ingatan yang hilang, meskipun itu adalah ingatan yang tidak menyenangkan. Karena Yan adalah adik laki-laki Jang Hun, ia ingin membantunya mewujudkan keinginan terakhirnya yang belum terpenuhi terkait Yan. Pada saat yang sama, Jang Hun bertemu dengan rekannya yang membantunya menyelidiki. Orang ini membawa berita penting. Pengemudi truk yang pernah menabrak Yan telah dibebaskan. Sepertinya ada seseorang yang membayar jaminan untuknya, tapi identitas orang ini masih belum jelas. Rekannya bertanya pada Jang Hun, apakah kau masih berpikir Ji Yang yang menyebabkan kematian Yan? Jang Hun terdiam, tidak memberikan jawaban. Dalam perjalanan pulang, Ji Yang dihalangi oleh mantan pacarnya yang mengganggu. Untungnya, Jang Hun muncul tepat waktu untuk membantunya. Setelah itu, keduanya duduk di anak tangga di pinggir jalan dan mengobrol. Ji Yang masih merasa tidak nyaman dengan sikap dingin Jang Hun setelah ciuman di antara mereka. Jang Hun tidak menjelaskan banyak, ia hanya menyarankan Ji Yang untuk pergi bersamanya ke tempat ia mengalami kecelakaan. Ia berpikir jika Ji Yang ingin menemukan kembali ingatannya, pergi ke tempat-tempat yang berhubungan dengan yang dapat membantu memicu ingatan yang hilang. Jang Hun membeli seikat bunga dan membawa Ji Yang ke tempat Yan meninggal. Hari ini adalah peringatan kematian Yan. Sangat menyedihkan bahwa tempat berakhirnya hidupnya adalah tempat yang sunyi dan dingin. Jang Hun menceritakan bahwa setelah tabrakan, 4 jam kemudian, pengemudi truk itu menyerahkan diri. Ia menegaskan bahwa karena hujan terlalu deras, ia tidak menyadari telah menabrak Yan. Hanya setelah menemukan noda darah di mobil, ia baru menelepon polisi. Ji Yang bertanya-tanya, lalu mengapa kau pernah bilang yang dibunuh oleh pacarnya? Jang Hun menjelaskan bahwa pacar yang ditemukan keesokan harinya di tempat lain, dalam keadaan tidak sadar. Mendengar itu, Ji Yang bingung, jika dia masih hidup, mengapa kau tidak bertanya padanya apa yang terjadi hari itu? Kenangan dari 1 tahun yang lalu membanjiri pikiran Jang Hun. Saat itu, rekannya membawa informasi bahwa Ji Yang telah kehilangan ingatannya setelah tabrakan, tanpa kesaksiannya, bahkan tidak bisa dipastikan apakah ia benar-benar ada di tempat kejadian atau tidak. Tetapi di dalam mobil Yan, ditemukan tas Ji Yang. Rekan Jang Hun juga mengungkapkan bahwa seluruh tubuh yang mengalami luka serius, hatinya tertusuk pisau. Rekannya menegaskan bahwa yang dibunuh dan Ji Yang adalah tersangka terbesar. Oleh karena itu, Jang Hun memutuskan untuk mendekati Ji Yang untuk mencari kebenaran. Tetapi semakin ia berinteraksi, semakin ia meragukan hipotesis awalnya. Saat ini, Ji Yang terus terang bertanya balik padanya, mengapa kau tidak langsung mencari pacar Yan untuk mengklarifikasi semuanya? Jang Hun merasa marah karena Ji yang dulunya adalah pacar adiknya, melupakan segalanya. Dalam perjalanan pulang, mereka berdua tidak sengaja melewati sebuah gudang tua. Ji Yang tiba-tiba merasa tempat ini sangat familiar. Jang Hun ingin membantunya mengingat sesuatu, jadi ia membawanya masuk. Dalam benak Ji Yang tiba-tiba muncul banyak kenangan mengerikan. Seseorang mendorong pintu masuk, memegang pisau dan mendekatinya selangkah demi selangkah. Ji Yang ketakutan hingga ia memeluk tangannya dan berteriak keras. Tepat pada saat itu, pintu terkunci dari luar. Ingatan dan kenyataan tumpang tindih, Ji Yang memukul pintu dan berteriak minta tolong. Jang Hun menelepon polisi, lalu mendesak Ji Yang apakah ia mengingat sesuatu. Tetapi Ji Yang sama sekali tidak bisa mengatakannya. Jang Hun ingin membantu Ji Yang untuk tenang, jadi ia mulai bernyanyi untuk menghiburnya.
Dalam lagu Jang Hun, Jiang perlahan mengingat setiap adegan saat ia mengenalnya. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Jang Hun, hatinya akhirnya menjadi tenang. Polisi datang membuka pintu gudang, menjelaskan bahwa manajer mengira tidak ada orang di dalam jadi ia salah mengunci pintu. Ini hanya insiden yang tidak disengaja. Pada saat yang sama, Eun Jo keluar dari rumah sakit dan kembali ke orkestra. Ia baru saja mendengar berita bahwa ia telah dipecat. Jo Won menjelaskan bahwa para anggota orkestra sudah lama menyadari ada masalah dengan tangan Eun Jo. Ia berharap Eun Jo fokus pada pengobatan sebelum melanjutkan karirnya. Selain dikeluarkan dari orkestra, Eun Jo juga tidak puas dengan sikap Jo Won yang kadang dekat kadang jauh dengannya. Ia berinisiatif menciumnya. Setelah mengantar Eun Jo pulang, Jo Won hanya menyuruhnya untuk beristirahat dengan baik lalu berniat pergi. Sebelum Jo Won pergi, Eun Jo mengungkapkan rahasia di hatinya. 1 tahun yang lalu, pada hari pertunjukan dengan Yan, Jo Won tiba-tiba menghilang dan mematikan teleponnya. Ia menduga Jo Won pergi menemui Yan. Hari itu, ia melihat Ji yang naik mobil Yan. Setelah itu, Yan meninggal dan Ji yang kehilangan ingatannya. Sejak saat itu, Jo Won selalu sangat peduli pada Jiang, membuatnya tidak bisa tidak curiga bahwa seluruh kejadian itu ada hubungannya dengan Jo Won. Jo Won dengan tenang menyangkalnya, menegaskan bahwa hari itu ia hanya tidur di rumah. Ia memerintahkan Eun Jo untuk tidak berspekulasi macam-macam. Malam itu, Ji yang menerima panggilan aneh. Ketika ia mengangkat telepon, orang di seberang sana tidak mengatakan apa-apa, hanya diam, membuatnya takut dan tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk menemui Jang Yun untuk mengobrol, memintanya memainkan sebuah lagu. Jang Yun setuju, duduk di depan piano dan mulai memainkan melodi yang mendalam. Namun, Ji yang melihat sebuah foto yang ditarik dari lembaran musik. Dalam foto itu ada ia dan Yan. Ji yang melihat dirinya dan Yan dalam sebuah foto intim dan mulai curiga bahwa mungkin ia adalah pacar Yan. Pada saat yang sama, dia juga curiga bahwa Jang Yun sudah melihat foto itu sebelumnya dan dengan sengaja mendekatinya sejak awal. Jang Yun menyangkalnya dan mengatakan ini adalah pertama kalinya dia melihat foto itu. Dia menjelaskan bahwa Yan memiliki kebiasaan menyembunyikan foto keluarga dan ketika keluarga menemukannya, dia akan memberikan foto itu sebagai hadiah kejutan. Ji yang mempercayai perkataan Jang Yun dan memutuskan untuk mengambil foto itu untuk mencoba mengingat hubungannya dengan Yan. Ji yang dengan bingung bertanya mengapa dia dan Yan adalah saudara kandung tetapi memiliki nama belakang yang berbeda. Jang Yun menceritakan bahwa ketika dia berusia 10 tahun, ibunya membawa Yan pergi dan sejak itu ia menggunakan nama belakang ibunya. Dia tinggal bersama ayahnya. Ayahnya sibuk bekerja dan mereka jarang bertemu, jadi dia sering merasa kesepian. Ji yang merasa kasihan pada Jang Yun, tersenyum dan menepuk pundaknya untuk menghiburnya seolah-olah dia sedang menghibur anak laki-laki berusia 10 tahun. Ketika Ji yang membagikan materi kepada anggota orkestra, termasuk CD dari bintang piano yang disukainya. Seorang senior yang akrab dengan kisah bintang piano ini mengatakan kepadanya bahwa itu adalah ibu Yan. Ada desas-desus bahwa Yan adalah anak di luar nikah. Jang Yun mengadakan pemakaman. Kemudian, seseorang mengatakan bahwa ayah Yan untuk membalas dendam pada istrinya, berpura-pura membuat kecelakaan lalu lintas untuk menyingkirkan Yan. Ji yang tidak menyangka keluarga Jang Yun memiliki cerita seperti itu. Dia semakin merasa kasihan pada apa yang telah dialami Jang Yun. Ketika Seo yang mengetahui bahwa Jang Yun adalah kakak Yan, dia memperingatkan Jang Yun untuk menjauhi Ji Yang. Karena dia tidak ingin Ji yang mengingat kembali kenangan menyakitkan apapun. Tetapi di mata Jang Yun, tindakan ini seperti sesuatu yang tidak jelas. Pada tahun itu, polisi menemukan tas Ji yang di mobil Yan. Kemudian, Seo yang datang untuk mengambilnya. Jang Yun curiga bahwa Seo yang mengkhawatirkan Ji Yang. Dan ketika mengingat kenangan hari itu, dia semakin yakin bahwa Ji Yang adalah orang yang telah melakukan sesuatu terhadap Yan. Karena itu, Seo yang berusaha menjauhi Ji Yang, memutuskan semua yang berhubungan dengan masa lalu. Seo yang marah dan menuangkan segelas air ke wajah Jang Yun. Sesampainya di rumah, Seo yang mencari kembali video yang merekam proses pengobatan Ji Yang. Saat itu, Ji Yang sering memimpikan mimpi yang berulang. Dia melihat dirinya berlari di tengah hujan deras, memegang pisau lipat tetapi tangannya berlumuran darah. Saat menonton video itu, Seo yang merasa takut dan cemas. Untuk tidak meninggalkan bukti apapun, Seo yang memutuskan untuk menghapus video itu. Sementara itu, Ji Yang, malam itu, ketika kembali ke rumah, dia melihat jejak kaki di lantai lagi dan foto yang diambil bersama Yan di dinding juga menghilang. Dia berpikir itu mungkin ulah mantan pacarnya, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Keesokan harinya, Ji Yang tidak bisa menolak perintah pamannya dan harus pergi kencan buta. Ketika dia keluar dari pintu, dia bertemu Jang Yun. Jang Yun mengejeknya karena mengenakan sepatu hak tinggi dan berjalan tidak stabil. Ji Yang ingin membuktikan dirinya, menuruni tangga, dan seperti yang diduga, dia terkilir lagi dan ditopang oleh Jang Yun. Jangan ceroboh seperti ini di depan orang lain. Sebelum bertemu dengan pasangannya, Ji Yang pergi menemui mantan pacarnya untuk mengambil kembali foto itu. Mantan pacarnya bingung, dia
bahkan tidak masuk ke rumah Ji Yang untuk mengambil apapun. Saat ini, Ji Yang mulai curiga. Saat bertemu dengan pasangan kencan butanya, dia juga tidak fokus. Akhirnya, dia dengan jujur mengatakan bahwa dia sudah memiliki seseorang di hatinya dan hanya pergi kencan buta karena dipaksa oleh keluarganya. Setelah menolak pasangan kencan butanya, Ji Yang dan Jang Yun pergi berkencan bersama. Keduanya bersenang-senang sepanjang hari dengan makan dan hiburan. Namun, ketika kembali ke rumah, Ji Yang mendengar musik keluar dari dalam rumah. Dia yakin bahwa sebelum pergi, dia tidak menyalakan pemutar musik atau memutar album apapun. Dia dengan jujur mengatakan kepada Jang Yun bahwa ada seseorang yang telah masuk ke rumahnya kemarin dan hari ini. Jang Yun menyadari situasi ini serius dan menyarankan Ji Yang untuk tinggal di rumahnya sementara, menunggu untuk mengganti kunci sebelum kembali ke rumah. Setelah Ji Yang tidur, Jang Yun pergi menemui rekannya. Orang ini menginformasikan bahwa dia telah menemukan informasi tentang kata-kata pertama Ji Yang setahun yang lalu. Saat itu, Ji Yang mengalami trauma parah. Tapi dia mengatakan bahwa dia seperti telah menusuk seseorang dengan pisau. Jang Yun kembali ke rumah, mengambil album yang sudah lama disimpannya. Melihat foto-foto Ji Yang dan mengingat kembali momen-momen di antara mereka, dia tidak bisa menahan air matanya. Ji Yang tidur nyenyak tadi malam. Melihat Jang Yun membuatkan kopi untuknya, dia merasa seperti sedang diselimuti kebahagiaan, dan dia yakin bahwa dia telah jatuh cinta padanya. Ji Yang tidak ingin melewatkan kesempatan langka ini, jadi dia dengan berani mengusulkan agar Jang Yun memulai suatu hubungan. Namun, Jang Yun mengatakan bahwa di tubuh Yan, selain luka akibat tabrakan, ada juga luka akibat pisau. Dan sangat mungkin orang yang melakukannya terhadap Yan adalah Ji Yang. Kamu adalah orang yang dicintai adik laki-lakiku. Orang yang melakukannya terhadap adikku sangat mungkin adalah kamu. Ji Yang tidak bisa percaya bahwa dia adalah orang yang melukai Yan, dan juga tidak ingat memiliki hubungan romantis apapun dengan Yan. Jang Yun curiga karena yang telah berulang kali menyebut Ji Yang, dan foto-foto mereka sangat intim, sepertinya tidak hanya teman biasa. Ji Yang mengira Jang Yun hanya mencari alasan untuk menolak perasaannya. Jang Yun menjelaskan bahwa pada hari kejadian, di dalam mobil yang ada tas Ji Yang. Itu membuktikan bahwa keduanya berada bersama saat itu. Dan di tempat yang jatuh ada pisau berlumuran darah, kemungkinan besar itu adalah senjata yang digunakan untuk menusuk Yan. Setelah itu, polisi menyimpulkan kasus itu sebagai kecelakaan lalu lintas dengan melarikan diri. Hal ini membuat Jang Yun gigih mencari pisau itu. Ji Yang akhirnya mengerti bahwa sejak awal, Jang Yun sudah tahu identitasnya dan percaya bahwa dia adalah orang yang melukai seseorang, sehingga dia dengan sengaja mendekatinya. Ji Yang pergi dengan hati yang sakit. Jang Yun dalam suasana hati yang sedih, mengingat kembali momen-momen bersama Ji Yang. Dia sudah mencintai Ji Yang sejak lama, tetapi karena identitas keduanya, dia tidak bisa melepaskan segalanya untuk bersama. Jang Yun memohon kepada Ji Yang untuk mencoba mengingat apa yang terjadi saat itu. Saat ini, hanya dia yang tahu kebenarannya. Ji Yang merasa sakit hati karena Jang Yun hanya peduli menemukan kebenaran dan tidak peduli dengan situasinya. Dia bahkan memarahi Jang Yun seharusnya menjelaskan segalanya sebelum dia menyukainya. Dengan begitu, Ji Yang tidak akan menderita karena perbedaan di antara mereka. Melihat suasana hati Ji Yang ssedang buruk, Joan sengaja membawanya pulang ke kampung halaman untuk mengunjungi neneknya agar bisa bersantai. Jang Yun melihat Ji Yang naik mobil Joan, dia merasa marah dan cemburu. Keduanya menginap di rumah nenek semalaman. Malam itu, Ji Yang bermimpi ada seseorang yang mengejarnya untuk membunuhnya. Saat melarikan diri, dia berguling dari lereng bukit. Dia tahu bahwa mimpi ini mungkin adalah sebagian dari ingatan yang pernah terjadi. Tapi mimpi itu terlalu singkat sehingga dia tidak punya waktu untuk menemukan informasi yang berguna. Keesokan paginya, Joan mengantar Ji Yang sampai ke pintu rumah dan saat itu Jang Yun melihatnya. Jang Yun melihat Joan tersenyum pada Ji Yang. Dia semakin cemburu. Dia segera bertanya mengapa Ji Yang tidak mengangkat telepon dan tidak pulang tadi malam. Kemudian mengingatkannya bahwa sebelum semuanya jelas, jangan berpikir untuk pergi dengan pria lain. Joan kembali ke rumah, Eun Jo yang menunggu semalaman tanpa melihatnya kembali merasa kesal dan memecahkan gelas. Banyak orang telah melihat Joan dan Ji Yang keluar bersama. Jelas bahwa mereka telah bersama sepanjang malam. Eun Jo mempertanyakan sejauh mana hubungan mereka telah berkembang dan memperingatkan Joan tentang merawat Ji Yang terlalu berlebihan dengan mengatakan bahwa tindakan ini akan menghancurkan Ji Yang. Joan menjelaskan bahwa dia dan Ji Yang hanya rekan kerja di orkestra yang sama. Tapi karena dia melihat Ji Yang tidak bahagia, dia membawanya jalan-jalan. Eun Jo semakin marah. Dia mengatakan bahwa dia juga tidak bahagia akhir-akhir ini. Tapi setiap kali dia membutuhkan Joan, dia tidak dapat menemukannya. Jika pria yang kusukai tidur semalaman dengan wanita lain,
aku akan membunuhnya. Di tempat lain, Jiang, karena ingin segera memulihkan ingatannya, meminta untuk melihat pisau yang ditemukan oleh Jang Duhun. Begitu dia memegang pisau itu, sebuah gambar menakutkan melintas di benak Jiang. Yang tergeletak di tanah, seluruh tubuhnya berlumuran saus tomat, dan Jiang memegang pisau itu. Jiang berlari keluar dan menangis terseduh-seduh. Meskipun tidak ingin mengakuinya, pemandangan tadi membuat Jiang teringat bahwa sangat mungkin dialah yang melukai Yan. Kasus yang ditetapkan sebagai kecelakaan lalu lintas, tetapi pengemudi yang menyebabkan tabrakan mendatangi Joan, memberitahu bahwa kepergian yang setahun yang lalu juga berhubungan dengannya. Pengemudi itu mendatangi Joan bukan untuk meminta bantuan, melainkan ingin Joan mengambil sesuatu dari Jiang. Dia mengikuti perintah Profesor Kang di orkestra dan hanya jika dia mendapatkan barang itu, dia bisa menyelesaikan tugasnya dan menerima bayaran. Malam ini, semua orang di orkestra mengadakan pesta ulang tahun untuk senior. Jiang melihat Jang Yun bernyanyi di atas panggung, mengingat semua momen sejak mereka bertemu hingga saat ini. Dalam keadaan mabuk, dia tidak bisa mengendalikan emosinya, mengungkapkan perasaannya kepada Jang Yun. Dia tahu dia tidak punya hak untuk mencintainya, tetapi dia tidak bisa menahan cintanya padanya. Jang Yun membawanya pulang ke rumahnya, dengan penuh perhatian mengatakan bahwa dia akan melakukan segala yang dia bisa untuk membantunya. Mengingat kembali kenangan tentang kepergian Yan, Jiang merasa tanggung jawab yang berat. Hal yang aneh adalah meskipun dia mungkin adalah orang yang melukai orang lain, hal yang dia takuti bukanlah dihukum oleh hukum, melainkan tidak akan pernah bertemu Jang Yun lagi. Untuk menghentikan dirinya dari terus bersikap tidak sopan, Jiang berdiri dan berniat kembali ke rumahnya. Tetapi saat itu, pengakuan cintanya telah sepenuhnya menghancurkan pertahanan psikologis Jang Yun. Dia tidak bisa menahan perasaannya lagi, memeluknya dan menciumnya dengan penuh gairah. Keesokan paginya, ketika dia bangun, Jang Yun melihat Jiang sudah tidak ada di sana, hanya menyisakan pesan darinya di ponsel. Jiang mengingat kembali beberapa bagian ingatan, dan untuk mengingat lebih banyak, dia memutuskan untuk kembali ke gudangnya membuatnya takut. Jika dia mengingat semuanya, mereka tidak akan bisa melanjutkan seperti dulu. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal lebih awal. Jang Yun pergi ke gudang tempat dia dan yang ditahan, pengemudi itu masih mengikuti dari belakang, menyinari dia dengan senter. Dia bertanya kepadanya tentang barang-barang yang dibawa Yan, mengatakan bahwa jika itu bisa dicari oleh orang-orang kaya dan berkuasa, itu pasti sesuatu yang sangat penting. Namun Jang Yun tidak mengerti apa yang dia katakan, dia memintanya untuk menjelaskan lebih jelas, dan sebaiknya menceritakan apa yang terjadi setahun yang lalu. Saat ini, pengemudi itu baru tahu bahwa Jiang menderita amnesia. Dia menegaskan bahwa yang dilukai oleh Jiang, dan karena Jiang tidak bisa mendapatkan barang yang dia butuhkan, dia kehilangan nilainya. Ketika dia melihat pengemudi itu mendekat, Jiang mengeluarkan pisau untuk membela diri. Tetapi saat itu, teriakan Jang Yun terdengar, pengemudi itu panik, mengeluarkan pisau dan mengendalikan Jiang, memperingatkannya untuk tidak membuat suara. Ketika Jang Yun perlahan-lahan mendekat, pengemudi itu dengan cepat meninggalkan Jiang dan melarikan diri. Jang Yun melihat bayangannya melintas dan yakin bahwa dia adalah pengemudi yang menyebabkan tabrakan. Tetapi saat ini, Jiang sangat ketakutan, dia tidak bisa meninggalkannya. Jiang memikirkan kata-kata yang diucapkan pengemudi, dia mengatakan bahwa Jiang adalah orang yang menyingkirkan Yan. Jadi itu berarti bagi Jang Yun, dia adalah orang yang melukai orang lain. Dengan reputasi ini, setiap kali mereka bertemu hanya akan membuat keduanya semakin menderita. Jang Yun menyingkirkan perasaannya, meminta Jiang untuk menceritakan kembali semua yang terjadi di gudang. Jiang mencoba mengingat, dia ingat bahwa pengemudi itu ingin mengambil darinya barang yang dibawa Yan, tetapi dia sama sekali tidak tahu tentang itu. Dia berpikir mungkin karena dia menderita amnesia, semua barang penting telah disembunyikan oleh Seo Yang. Jiang pergi ke kamar Seo Yang dan mencari-cari, dia menemukan USB di dalam toples kaca berisi burung bangau kertas. Dia membukanya, dia melihat di dalamnya ada video sesi konseling psikologis yang telah dilakukan Seo Yang selama dia dirawat di rumah sakit. Dia mengatakan kepada Seo Yang bahwa dia merasa seperti telah melukai seseorang. Dia datang untuk meminta Seo Yang membantunya mengingat apa yang telah terjadi. Seo Yang menceritakan, pada hari sebelum pertunjukan orkestra, dia tidak dapat menemukan Jiang. Keesokan paginya, polisi menghubungi Seo Yang dan memberitahu bahwa di mobil yang mengalami tabrakan ditemukan ponsel dan tas Jiang. Setelah mencari, mereka menemukan Jiang pingsan di tempat lain. 3 hari kemudian, Jiang sadar kembali tetapi kehilangan kemampuan berbicara dan mentalnya menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu. Ketika Jiang mulai berbicara lagi, Seo Yang merekam setiap percakapannya selama 1 bulan. Meskipun dia tidak tahu apa yang Jiang pikirkan saat melihat kembali rekaman ini, Seo Yang menegaskan bahwa Jiang bukanlah orang yang melukai orang lain. Hanya saja dia salah mengira dirinya sendiri sebagai orang yang telah melakukan sesuatu terhadap Yan. Saat ini, Jang Yun telah mengirim orang untuk menyelidiki dan akhirnya menemukan jejak pengemudi itu. Ketika keduanya bertemu, pengemudi itu mengenali Jang Yun. Dia mengungkapkan bahwa nama asli Jang Yun adalah Jang Duhun,
putra dari keluarga kaya. Jang Yun memaksa pengemudi itu untuk menjelaskan tentang kematian Yan dan barang yang dia cari. Pengemudi itu sengaja berpura-pura ambigu, mengatakan bahwa jawabannya sangat dekat, bahwa orang yang melakukannya adalah seseorang yang Jang Yun kenal. Dia meminta Jang Yun untuk berpikir baik-baik tentang orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang bisa mempertaruhkan nyawa untuk mencari sesuatu dan rela melukai orang lain karena itu. Jang Yun tidak ingin bertele-tele, memerintahkan pengemudi itu untuk menceritakan semuanya dengan jelas. Pengemudi itu menyatakan bahwa dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk bekerja untuk orang lain. Dan jika Jang Yun bisa memberinya 30 miliar, dia akan menceritakan semuanya. Dia curiga barang yang dia cari ada di tangan Jiang. Tetapi sayangnya Jiang menderita amnesia, tidak bisa memberikan informasi yang jelas. Jang Yun memperingatkan pengemudi itu untuk tidak menyentuh Jiang. Pengemudi itu sengaja mengejek, mengatakan bahwa Jiang telah melukai adik laki-lakinya, tetapi sekarang dia mencintainya. Sungguh ironis, Jang Yun tidak bisa menahan diri lagi, menjatuhkan pengemudi itu ke tanah dan mengakhiri pertemuan. Segera setelah itu, Jang Yun menelepon Ji yang untuk mengajaknya bertemu. Namun begitu dia menutup telepon, seseorang misterius dengan hal muncul dari belakang dan memukul Jang Yun hingga pingsan. Ji yang menunggu sangat lama di toko serba ada tetapi tidak melihat Jang Yun. Ketika dia keluar untuk mencari, dia secara tidak sengaja menemukan Jang Yun terbaring tak bergerak di jalan. Dia segera membawanya ke rumah sakit. Untungnya, setelah dirawat, Jang Yun tidak mengalami sesuatu yang serius. Ji yang selalu berada di sisi Jang Yun, merawatnya selama dia dirawat di rumah sakit. Keduanya sementara mengesampingkan semua konflik di antara mereka dan mengikuti perasaan yang sebenarnya di hati mereka. Ji yang menghabiskan waktu bersama Jang Yun, berjalan-jalan dengannya di bawah gedung. Jang Yun mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya, mengakui bahwa selama setahun terakhir, dia membenci Ji yang karena kepergian adik laki-lakinya. Dia berpikir bahwa berada di dekat Ji yang akan berbahaya seperti Yan. Tetapi ketika dia berada di sisi Ji yang, dia merasakan daya tarik aneh yang tidak bisa dia tolak. Dia telah mencoba menghentikan dirinya sendiri karena ada kematian adik laki-lakinya sebagai penghalang di antara mereka. Tetapi pada akhirnya dia tetap tidak bisa berhenti mencintainya, dan cinta itu semakin membuatnya menderita. Sebelum tidur, Jang Yun memegang tangan Jiang, memintanya untuk bernyanyi untuknya. Ketika suara nyanyian terdengar, Jang Yun segera tertidur. Jia memandang orang yang dicintainya dengan penuh kerinduan, dan dalam hatinya, dia telah membuat keputusan. Pada saat yang sama, Eun Jo yang mabuk datang ke rumah Joan. Dia mempertanyakan hubungan keduanya, apakah rekan kerja atau pasangan untuk memenuhi kebutuhan biologis. Dia sangat ingin mendapatkan jawaban untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang spesial di hati Joan. Namun, Joan menunjukkan sikap tegas, menganggap Eun Jo adalah gadis yang luar biasa, tetapi tidak layak baginya untuk membuang-buang waktu bersamanya. Eun Jo tidak rela dengan hasil perpisahan itu dan bertekad untuk membuat Joan menyesal. Joan buru-buru berlari ke kantor Profesor Kang, bertanya apakah dia adalah orang yang menyuruh orang lain untuk memukuli Jang Yun. Profesor Kang menyangkalnya, Joan memperingatkannya agar lebih baik tidak terlibat dalam masalah ini lagi. Profesor Kang marah, menyalahkan Joan atas semua yang terjadi seperti ini. Jika Joan tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu, yang tidak akan mengalami kecelakaan. Profesor Kang mengingatkan Joan bahwa sekarang mereka berdua berada di perahu yang sama. Apapun yang mereka lakukan harus hati-hati. Joan membantah bahwa dia hanya ingin menjadi konduktor, tetapi Profesor Kang, sebagai menantu dari keluarga kaya, justru memanfaatkan mahasiswa miskin yang haus untuk belajar di luar negeri untuk mencuci uang. Setelah Joan pergi, Profesor Kang memukul-mukul barang di ruangan untuk melampiaskan amarahnya. Tidak lama kemudian, pengemudi itu datang menemuinya lagi. Pengemudi itu menginformasikan bahwa Jang Yun dan Ji yang sangat dekat, dan Jang Yun pernah datang menemuinya, ingin menggunakan uang untuk membeli barang-barang yang disuruh Profesor Kang untuk dicarinya. Jika Profesor Kang ingin menjaga rahasia, dia harus memberikan uang kepada pengemudi itu. Profesor Kang diperas secara terang-terangan, tetapi tidak punya cara lain, hanya bisa menerimanya dengan sedih dan dipimpin oleh hidungnya. Di sisi lain, Ji Yang, karena ingin memberikan jawaban yang memuaskan kepada Jang Yun, berinisiatif untuk menyerahkan diri ke kantor polisi. Dia mengatakan bahwa dialah yang melukai yang setahun yang lalu dan meminta polisi untuk membuka kembali kasus itu. Salah satu polisi menginformasikan situasi ini kepada Profesor Kang. Segera, Profesor Kang memerintahkan orang ini untuk mengusir Ji Yang. Polisi itu mengatakan kepada Ji Yang bahwa kasus itu telah didefinisikan sebagai kasus tabrak lari dan telah ditutup setahun yang lalu, sehingga mereka tidak akan memulai kembali proses penyelidikan. Ji Yang meninggalkan kantor polisi dengan kecewa, tidak menjawab panggilan apapun dari Jang Yun. 2 hari yang lalu, dia dan Jang Yun telah menghabiskan momen-momen bahagia bersama,
tetapi kepergian Yan selalu menjadi duri di hati keduanya. Semakin dekat, mereka semakin merasa terluka lebih dalam. Malam itu, dalam mimpinya, Jia mengingat kembali apa yang terjadi di gudang. Dia dan Yan diikat bersama. Untuk meredakan ketakutannya, Yan bernyanyi untuk menghiburnya. Pintu gudang terbuka, seseorang berbaju hitam masuk dengan pisau di tangannya. Jiang terbangun, samar-samar merasa mata orang berbaju hitam itu sangat familiar. Jang Yun terus-menerus tidak bisa menghubungi Ji Yang dan khawatir terjadi sesuatu padanya. Saat ini, Eun Jo tiba-tiba menghubungi Jang Yun, mengatakan bahwa dia memiliki beberapa hal yang berhubungan dengan Yan yang perlu dia katakan. Ketika bertemu, Eun Jo mengatakan bahwa dia tahu beberapa hal tentang kematian Yan. Tetapi dengan syarat Jang Yun harus setuju untuk memecat Jo Wan. Eun Jo menceritakan bahwa 1 tahun yang lalu, ketika seluruh orkestra pergi ke rumah Profesor Kang untuk merayakan, mobil mereka didorong. Eun Jo keluar untuk memanggil taksi dan secara kebetulan melihat Ji yang juga memanggil taksi. Yan menghentikan mobilnya untuk membiarkan Ji yang naik dan pergi. Ada mobil lain yang mengikuti mobil mereka, dan itu adalah mobil Jo Wan. Jang Yun membawa pisau yang diduga sebagai senjata pembunuhan Yan kepada Jo Wan. Dia bertanya mengapa Jo Wan mengikuti mobil Yan pada hari insiden itu terjadi. Apakah Jo Wan yang menghabisi Yan atau bukan? Apakah fakta bahwa Jo Wan selalu berada di samping Ji yang setelah dia kehilangan ingatannya? Apakah itu karena Jo Wan takut Ji yang akan mendapatkan kembali ingatannya dan mengungkapkan kebenaran? Jo Wan menjawab bahwa dia tidak punya motif untuk membunuh Yan. Adapun alasannya mendekati Ji yang adalah karena dia telah mengembangkan perasaan romantis padanya. Setelah mengusir Jang Yun, Jo Wan segera pergi untuk menanyai Eun Jo mengapa dia memberitahu Jang Yun bahwa dia mengikuti Yan. Eun Jo menegaskan bahwa itulah yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Dia menambahkan bahwa hanya 1 tahun setelah kematian Yan, Jo Wan dipromosikan menjadi CEO. Pasti ada seseorang di belakang yang membantunya. Eun Jo menyatakan, tidak peduli apakah Jo Wan mengaku atau tidak, dia akan menunggu dan melihat Jo Wan jatuh ke jurang dengan ekspresi puas. Pada saat yang sama, Paman Ji yang keluar dari rumah sakit, jadi bibinya secara khusus mengundang Jo Wan untuk makan malam di rumah. Jo Wan berlari menemui Ji yang untuk bertanya hadiah apa yang harus dia beli untuk pamannya. Melihat dia terengah-engah karena berlari, Ji yang bertanya dengan prihatin, tanpa diduga Jo Wan memeluknya erat-erat. Tepat pada saat ini, Jang Yun kembali dan melihat pemandangan itu. Jang Yun merasa cemburu melihat Ji yang begitu dekat dengan Jo Wan. Ji yang merasa canggung, sementara Jo Wan mengabaikan kehadiran Jang Yun dan mengajak Ji yang untuk makan. Selama makan, Ji yang tidak fokus. Dalam hatinya dia hanya memikirkan Jang Yun. Jo Wan tidak peduli bahwa Ji yang memiliki seseorang yang dia sukai. Dia menegaskan akan berusaha mengejar Jiang dan berharap Ji yang memberinya kesempatan. Setelah makan, Jiang pulang dan melihat Jang Yun sedang berdiri di depan pintu menunggunya. Jiang memberitahu Jang Yun bahwa dia sudah pergi ke kantor polisi, tetapi sayangnya mereka tidak setuju untuk membuka kembali kasus tersebut. Ketika di rumah sakit, Jang Yun telah menyatakan perasaannya padanya, yang membuatnya terharu dan bahagia. Namun, Jiang menyadari bahwa sebelum penyebab kematian yang terungkap, dia tidak pantas untuk mencintai Jang Yun. Jang Yun memeluk Jiang yang sedang menangis, tapi Ji yang tidak berani menikmati kehangatan ini. Dia melepaskan diri dan ingin memutuskan hubungannya dengan Jang Yun. Namun, hati Ji yang tidak bisa mengikuti logikanya. Tanpa sadar, dia pergi ke ruang latihan orkestra untuk menguping Jang Yun bermain piano. Tepat pada saat itu, Jo Wan juga sedang menguping, dan dia mendengar melodi piano Jang Yun. Itu adalah melodi yang dinyanyikan Ji yang untuk Jang Yun di rumah sakit hari itu. Ji yang tidak bisa menahan air matanya, kerinduan dan kesedihan membanjiri hatinya. Keesokan harinya, Ji yang mengajak Jo Wan ke rumah pamannya untuk makan. Sementara itu, seorang karyawan paruh waktu dari toko bunga paman datang untuk mengambil barang. Baik Ji yang maupun Jo Wan terkejut karena karyawan paruh waktu itu adalah pengemudi taksi. Jo Wan kemudian bertemu dengan pengemudi taksi itu secara pribadi, menanyakan mengapa dia bekerja di toko bunga itu. Sopir itu berkata bahwa karena Jo Wan tidak bertindak, dia harus bertindak sendiri untuk menemukan apa yang dia inginkan. Jo Wan memperingatkan sopir itu bahwa dia punya cara untuk menangani Ji Yang dan tidak butuh campur tangan sopir itu. Sopir itu tidak puas, mengingatkan Jo Wan bahwa karena campur tangannya lah yang membuatnya meninggal pada hari itu. Dia juga menyindir Jo Wan, menyuruhnya berhati-hati, jangan sampai dia juga harus berakhir di penjara seperti dirinya. Malam harinya, Ji Yang kebetulan melihat sopir itu sedang mencongkel pintu toko bunga. Ketika dia mendekat dan bertanya, sopir itu menjelaskan bahwa dia meninggalkan barang di dalam toko. Ji yang ingat hari ini toko bunga tutup, jadi dia merasa penjelasan itu tidak masuk akal. Melihat ekspresi Jian yang curiga, sopir itu dengan canggung menaikkan topinya.
Jia memperhatikan bekas luka di punggung tangan sopir itu, tiba-tiba sebuah ingatan melintas di kepalanya. Dia teringat kembali gambar dirinya yang berlari dalam hujan lebat 1 tahun yang lalu, sementara sopir itu mengejar dari belakang. Dalam kepanikan, dia terpeleset dan jatuh di lereng. Pada saat itu, sopir itu mendekatinya, kenangan masa lalu dan masa kini bercampur aduk, membuat Ji yang ketakutan dan melarikan diri. Tetapi sopir itu tidak menyerah, dia mengejarnya. Saat berlari, Ji yang tidak sengaja terjatuh. Sopir itu selangkah demi selangkah mendekat, membungkuk dan menyapa dengan sarkastis. Sudah lama tidak bertemu, Ji Yang dan sopir itu berhadapan. Ji yang memohon agar sopir itu menjelaskan apa yang dia cari, dan dia akan membantunya menemukannya. Asalkan dia meninggalkan toko bunga dan tidak mengganggu keluarga pamannya lagi. Sopir itu mengungkapkan bahwa pada hari kejadian di gudang, selain dia dan Yan, ada orang lain. Dia mengakui bahwa dia menikam Yan sekali dengan pisau, tetapi luka itu tidak fatal. Orang yang sebenarnya menyebabkan kematian Yan adalah orang ketiga. Sopir itu menegaskan, untuk menemukan jawabannya, dia perlu pergi ke Universitas Musik dan meminta hadiah yang diberikan kepada Yan. Pulpen yang diberikan kepada sopir itu adalah kunci baginya untuk mengungkapkan identitas orang ketiga yang muncul di gudang malam itu. Ji yang kembali ke rumah, mengobrak-abrik semuanya tetapi tidak dapat menemukan pulpen itu. Dia menduga itu mungkin ada di antara barang-barang Yan, jadi dia memutuskan untuk pergi ke rumah Jang Yun. Ji yang beralasan bahwa dia ingin melihat barang-barang peninggalan Yan untuk mengingat sesuatu. Jang Yun tidak curiga, dia mengeluarkan semua barang milik adiknya. Seperti yang diduga, Ji yang menemukan pulpen itu di saku jaket Yan. Dia diam-diam menyimpan pulpen itu di tangannya, tetapi batinnya terasa tersiksa. Pada akhirnya dia diam, Jang Yun tidak tahu apa-apa dan hanya ingin membantu Ji yang menyelesaikan semua masalah. Dia pergi menemui sopir itu, memintanya untuk meninggalkan toko bunga. Sopir itu tetap pada pendiriannya, datanglah dengan uang dan kita akan bicara. Jang Yun berjanji akan segera mengurus uangnya. Ketika Jang Yun sibuk mengumpulkan uang, Ji yang diam-diam pergi menemui sopir itu terlebih dahulu untuk melakukan transaksi. Dia menyerahkan pulpen itu kepadanya, memintanya untuk mengungkapkan identitas orang ketiga yang muncul di gudang. Tetapi sopir itu tiba-tiba memutar sebuah lagu lama dan secara tak terduga menyatakan dia berubah pikiran. Dia mengatakan akan meninggalkan toko bunga, tetapi akan menyimpan informasi penting untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi. Ji yang marah tetapi tidak berdaya. Sebelum dia pergi, sopir itu mengatakan sesuatu yang penuh teka-teki. Saya ingin melakukan sesuatu yang baik. Jika saya mati, cari dengan teliti. Mungkin saya meninggalkan hadiah untuk Anda. Ji yang mengira dia hanya bercanda, lalu berdiri dan pergi dengan marah. Setelah itu, sopir itu membawa pulpen itu untuk bertemu Profesor Kang. Begitu melihat pulpen itu, Profesor Kang langsung ingin merebutnya, tetapi sopir itu tidak membiarkannya. Dia mengancam Profesor Kang untuk memberikan uang sebagai ganti pulpen itu. Profesor Kang dengan enggan setuju dan menyerahkan setengah dari uang itu di muka. Namun, sopir itu segera berubah pikiran. Karena selain Profesor Kang, masih banyak orang lain yang menginginkan pulpen ini, dan dia akan mencoba bernegosiasi dengan orang lain. Jang Hyun sekali lagi menemui sopir itu, memohon dengan sangat agar dia menjelaskan apa yang terjadi pada hari kematian Yan. Akhirnya, sopir itu mengungkapkan informasi penting. Orang yang membakar Yan bukanlah Ji Yang. Meskipun Ji Yang telah menusuk sekali, pembunuh sebenarnya adalah orang lain. Dia juga mengatakan jika ingin tahu siapa orang itu, tukarlah informasi itu dengan uang. Pada hari pertunjukan, sopir itu menemui Jo Wan, mengatakan bahwa Ji Yang telah membantunya menemukan pulpen itu. Dia juga telah memberitahu Ji Yang bahwa ada orang ketiga yang muncul di gudang. Dengan bukti di tangannya, sopir itu memegang kendali. Dia membenci Profesor Kang dan Jo Wan. Keduanya telah menuduhnya sebagai pembunuh, tetapi selalu berusaha menghindar dan tidak mau membayar uang yang seharusnya dia terima. Menurut sopir itu, Profesor Kang adalah orang yang hina, sementara Jo Wan tidak pantas menjadi konduktor. Dia bersumpah akan menyingkirkan keduanya. Sebelum pergi, sopir itu menyelipkan sebuah foto ke tangan Jo Wan, menyuruhnya untuk menikmati pertunjukan terakhir ini. Mulai sekarang, dia tidak akan punya kesempatan lagi. Jang Yun diam-diam mengikuti sopir itu dan Jo Wan, tetapi tidak bisa mendengar isi percakapan mereka. Pertunjukan berakhir dengan gemilang. Jia mengucapkan selamat kepada Jang Yun atas pertunjukan resminya yang pertama di atas panggung dan telah menampilkan penampilan yang luar biasa. Setelah pertunjukan, semua orang menghadiri pesta perayaan, tetapi Jo Wan berkeringat dingin, duduk tersungkur di lantai. Dia meminta Ji Yang untuk merawat neneknya, lalu pergi dengan bantuan kepala departemen untuk menemui dokter. Jang Yun diam-diam meninggalkan pesta perayaan dan memanggil Ji Yang ke ruang latihan yang kosong. Di sana, dia mengaku bahwa dia telah bertemu kembali dengan sopir itu. Sopir itu menegaskan bahwa orang yang membunuh Yan bukanlah Ji Yang, melainkan orang lain. Jang Yun merasa sangat bersalah karena sebelumnya selalu menyimpan kebencian dan kecurigaan terhadap Ji Yang. Sekarang, dia bisa melepaskan semua beban dan tanpa ragu berada
di sisi Jiang. Mendengar pengakuan Jang Yun, Jiang merasa sangat tidak nyaman. Dia ingin mengungkapkan bahwa dia telah memberikan pulpen itu kepada sopir itu, tetapi tidak punya cukup keberanian. Tak disangka, sopir itu tiba-tiba meninggal dunia. Tubuhnya ditemukan di tangga gedung Xinyang. Kabar ini membuat semua anggota orkestra panik. Jiang sangat ketakutan setelah kematian sopir itu. Dia pergi menemui Jang Yun, mengungkapkan kecurigaannya bahwa kematian sopir itu ada hubungannya dengannya. Jang Yun terkejut dan bertanya mengapa Jiang berpikir demikian. Saat itu, Jiang mengakui bahwa dia telah memberikan pulpen di antara barang-barang peninggalan yang kepada sopir itu. Jang Yun sangat terkejut, menyalahkannya mengapa tidak memberitahunya lebih awal. Jika mereka tahu lebih awal, mereka bisa mencari tahu rahasia di dalam pulpen itu. Tetapi semuanya sudah terjadi, menyalahkan juga tidak ada gunanya. Jang Yun menenangkan Jiang, menyuruhnya untuk tetap tenang. Jika ada yang bertanya, tegaskan bahwa dia tidak mengenal sopir itu. Jang Yun kemudian pergi mencari Joan. Dia mengatakan bahwa dia melihat dengan mata kepalanya sendiri Joan bertemu dengan sopir itu. Dia curiga Joan yang mendorong sopir itu dari tangga. Joan menantang Jang Yun untuk menunjukkan bukti. Jika tidak, itu hanya tuduhan tanpa dasar. Sementara itu, Eun-jo juga menduga bahwa Joan adalah pelakunya. Setelah memikirkan kembali semuanya, Eun-jo menyadari bahwa hubungan antara dirinya dan Joan telah berubah secara signifikan sejak Jiang muncul. Eun-jo menyimpulkan bahwa Jiang adalah saksi kunci dalam kasus kematian Yang. Jika Jiang mendapatkan kembali ingatannya, Joan tidak akan bisa menghindari kesalahannya. Karena itu, Joan menjaga Jiang di sisinya. Namun, Joan sekali lagi menegaskan bahwa dia tidak membunuh siapapun dan perasaannya terhadap Jiang tulus. Jang Yun mulai diam-diam mengikuti Joan dan melihatnya bertemu dengan Profesor Kang. Dalam percakapan, keduanya saling mencurigai sebagai orang yang membunuh sopir itu. Joan menuduh Profesor Kang memiliki 2 nyawa di tangannya, sebagai orang yang membunuh Yan dan juga sopir itu. Namun, Profesor Kang membantah, meminta Joan untuk menunjukkan bukti. Joan menyimpulkan bahwa bukti kasus yang ada di tangan sopir itu, jadi Profesor Kang membunuh sopir itu untuk membungkamnya. Melihat Profesor Kang tidak mau mengakui kejahatannya, Joan mempertanyakan satu hal lagi, mengapa dari sekian banyak mahasiswa saat itu, Profesor Kang memilihnya untuk belajar di luar negeri. Profesor Kang menjawab bahwa itu karena Joan mirip dengannya saat masih muda. Jang Yun diam-diam merekam video percakapan antara Joan dan Profesor Kang. Setelah itu, dia pergi untuk menghadapi Profesor, menanyakan apakah orang yang membunuh Yan adalah Profesor Kang atau Joan. Namun, Profesor itu tetap bersikeras membela diri, meminta Jang Yun untuk menunjukkan bukti konkret. Jang Yun memperingatkan bahwa dia sudah memiliki rekaman percakapan ini dan itu pasti akan menjadi bukti yang berguna. Melihat punggung Jang Yun yang pergi, Profesor Kang penuh dengan kebencian, tidak dapat menemukan jawaban yang jelas. Jang Yun mendorong Joan untuk mengingat detail dari terakhir kali dia bertemu dengan sopir itu. Joan tiba-tiba teringat bahwa sopir itu meminta pemilik kedai untuk memutar sebuah lagu lama dan mengatakan bahwa dia meninggalkan hadiah untuknya. Jang Yun ingin mencari tahu lebih dalam, jadi dia pergi ke tempat-tempat yang sering dikunjungi sopir itu. Keesokan harinya, Jang Yun tiba di kedai tempat dia pernah bertemu dengan sopir itu dan bersiap untuk bertanya kepada pemilik kedai. Tetapi pada saat itu, polisi muncul untuk menyelidiki tindakan tidak biasa sopir itu sebelum meninggal. Pemilik kedai mengungkapkan bahwa sopir itu membuat pengecualian dengan membeli buket bunga khusus, yang di dalamnya terdapat beberapa mawar kuning. Mendengar itu, Jang Yun ingat dia pernah melihat buket itu di lantai kantor Joan. Saat itu, dia mengambil bunga itu dan meletakkannya kembali di atas meja. Jiang segera kembali ke kantor Joan untuk mencari buket itu, tetapi sudah tidak ada. Ketika dia mencari di laci Joan, dia tiba-tiba menemukan pisau yang pernah digunakan untuk membunuh Yan. Gambar dirinya yang diikat di gudang kembali terlintas. Tepat pada saat itu, Joan kembali dan langsung bertanya apa yang sedang dia lakukan. Melihat mata Joan, Jiang tiba-tiba menyadari bahwa mata itu sama persis dengan mata orang berpakaian hitam di gudang tahun itu. 1 tahun yang lalu, Anda berada di gudang bersama saya, kan? Joan menjelaskan bahwa pisau ini ditinggalkan oleh Jang Yun. Jang Yun juga pernah curiga dia pelakunya, tetapi dia benar-benar tidak membunuh siapapun. Jiang yakin bahwa orang yang muncul di gudang tahun itu adalah Joan. Namun, dia menyadari bahwa kata-kata tanpa bukti tidak akan meyakinkan siapapun. Jiang sangat sedih, Joan adalah orang yang paling dia kagumi dalam karirnya. Sekarang, konduktor yang dia hormati telah sepenuhnya berubah menjadi orang lain. Dia menceritakan potongan-potongan ingatan yang telah dia ingat kepada Jang Yun, bahwa orang berpakaian hitam yang muncul di gudang itu adalah Joan. Meskipun orang itu memakai masker, dia mengenali mata itu. Jang Yun juga memberitahu Jiang bahwa Profesor Kang dan Joan adalah kaki tangan, dan setelah ini, dia harus berhati-hati terhadap Profesor Kang. Setelah berbagi informasi satu sama lain, Jang Yun mengakui kepada Jiang bahwa Jang Yun bukanlah nama aslinya,
melainkan nama aslinya adalah Jang Du-hun. Ji yang merasa nama ini sangat familiar, dia teringat suatu kali Eun-jo bertanya tentang Jang Du-hun. Eun-jo menyebutkan bahwa Jang Du-hun adalah asisten pengajar di sekolah, tetapi Ji yang tidak mengingatnya sama sekali. Tak lama setelah itu, polisi datang untuk menyelidiki hubungan antara Jo-wan dan sopir itu. Jo-wan berbohong bahwa sopir itu adalah penggemarnya dan menjawab dengan sangat meyakinkan. Setelah polisi pergi, Jang Yun kembali menemui Jo-wan. Jo-wan berkata bahwa Yan adalah adik kelas dan temannya, tetapi karena alasan penting, Jo-wan melakukan pengkhianatan seperti itu. Jo-wan mengkritik Jang Yun, yang berasal dari keluarga kaya, tidak dapat memahami kesulitan yang dia alami. Dia telah berjuang keras untuk mencapai prestasi hari ini, bahkan pernah berpikir untuk menjual organ tubuhnya karena biaya sekolah yang tinggi. Semua usahanya hanya untuk bisa berdiri di podium konduktor. Sekarang, mimpinya telah menjadi kenyataan. Yang bisa dia lakukan hanyalah mempertahankan apa yang sudah dia miliki. Jang Yun menunjukkan bahwa Jo-wan tidak pantas menjadi konduktor dan tidak pantas dihormati orang lain. Berdasarkan situasi saat ini, Jo-wan, jika bukan pembunuh, juga adalah kaki tangan. Kata-kata ini memprovokasi Jo-wan. Ketika dia kembali ke kantor, dia terengah-engah mengingat pertemuan terakhirnya dengan sopir itu. Setelah sopir itu pergi, dia mengejarnya dan setuju untuk membayar untuk membeli apa yang dipegang sopir itu. Karena kehadiran sopir itu seperti serangga yang membuatnya merasa jijik. Sopir itu marah, mengkritik mereka yang melakukan semua hal buruk tetapi tidak pernah mengakui bahwa mereka adalah orang jahat. Keduanya terlibat dalam pertengkaran. Jo-wan, dalam keadaan tidak terkendali, mendorong sopir itu hingga jatuh dari tangga. Kembali ke masa kini, Jang Yun pergi ke tempat tinggal sopir itu untuk mencari petunjuk. Dia menemukan tanda terima penitipan barang berharga. Dengan tanda terima di tangan, dia pergi ke lokasi yang sesuai dan diberitahu bahwa tas yang ditinggalkan sopir itu di loker sudah diambil. Melihat kembali rekaman CCTV, Jang Yun menemukan bahwa orang yang mengambil tas itu adalah Jo-wan. Jo-wan pergi menemui Profesor Kang, menjelaskan bahwa dia telah menemukan pulpen itu di loker sopir itu. Dia bisa menyerahkan pulpen itu, tetapi ada satu syarat. Profesor Kang harus memastikan dia bisa terus tinggal di orkestra. Jang Yun hendak memberitahu Ji yang tentang Jo-wan yang mengambil tas, tetapi tak disangka polisi sudah menunggu di pintu dan menuduhnya sebagai tersangka pembunuhan sopir, lalu menangkapnya. Ternyata, ada orang yang melaporkan bahwa Jang Yun pernah bertengkar dengan sopir itu. Polisi telah memeriksa kamera dan menemukan video Jang Yun berinteraksi dengan sopir itu, mencurigai dia telah membunuh sopir itu untuk membalas dendam atas kematian adiknya. Jang Yun ditangkap. Ji yang panik, khawatir bahwa kematian sopir itu ada hubungannya dengan Jo-wan. Dia menyarankan Jo-wan untuk menyerahkan diri. Jangan biarkan Jang Yun yang tidak bersalah menjadi kambing hitam. Jo-wan menjawab dengan dingin, siapapun bisa bicara. Jika Anda ingin saya mengaku bersalah, Anda harus punya bukti. Meskipun Jang Yun dicurigai sebagai pembunuh, karena kurangnya bukti, dia dibebaskan tanpa tuduhan. Ji yang akhirnya menghela napas lega. Jang Yun membawa Ji yang untuk menemui profesor dari sekolah musik Xinyang. Profesor itu menyalahkan dirinya sendiri karena telah menyebabkan Yan dan Ji yang mengalami kecelakaan mobil. Dialah yang menjadikan Ji yang sebagai asisten Yan. Dia tidak menyangka begitu banyak hal akan terjadi setelah itu. Profesor itu ingat bahwa Yan pernah berbagi kekhawatirannya dengannya. Yan menyukai Ji yang, tetapi sayangnya Ji yang sudah memiliki seseorang yang disayanginya. Hal ini membuat Yan merasa sangat sedih. Setelah bertemu dengan profesor, Ji yang pulang untuk makan malam bersama paman dan bibinya. Tiba-tiba dia teringat satu poin penting. Saat itu, sopir itu mengatakan satu kalimat, saya akan menyiapkan tas kecil dan menyembunyikannya di tempat yang saya suka. Ketika saya mati, carilah dengan teliti. Jia memutuskan untuk kembali ke toko tempat dia pernah bertemu dengan sopir itu. Dia bertanya kepada pemilik toko apakah sopir itu menitipkan sesuatu di sana. Pemilik toko telah menunggu sampai Jiang kembali dan memintanya menunggu sebentar. Namun, tepat pada saat itu, Jiang melihat Profesor Kang muncul di sana. Untuk menghindari ketahuan oleh Profesor Kang, Jiang berbohong bahwa ada urusan mendesak di rumah dan akan kembali lain kali. Setelah itu, Profesor Kang dengan cepat mengikuti dan bersikeras mengantar Jiang pulang. Dalam perjalanan, Profesor Kang terus menyelidiki, bertanya kepada Jiang apa yang dia ketahui tentang kasus itu. Dia juga memperingatkan Ji yang agar tidak berbicara sembarangan. Jika Ji yang benar-benar terlibat dalam kasus pembunuhan, masa depannya akan hancur total. Untungnya, Jang Yun muncul tepat waktu dan membantu Jiang. Jang Yun mengkritik Profesor Kang karena menekan polisi yang menyebabkan dia ditangkap. Dia telah menemukan bahwa Jo-wan adalah orang yang mengambil tas sopir itu dari loker, dan tas itu berisi bukti yang berhubungan dengan Profesor Kang. Jang Yun memperingatkan Profesor Kang untuk tidak lagi mengancam orang lain karena dia akan segera membawanya ke kantor polisi.
Setelah Profesor Kang pergi, Jang Yun meminta bantuan Eunjo. Dia bercerita tentang Jowan yang mengambil tas pengemudi, dan ketika Jiang dan An dikurung di gudang, Jowan masuk sambil membawa pisau. Jang Yun menduga bahwa pulpen di dalam tas adalah bukti penting. Dia berharap Eunjo akan membantunya menemukan pulpen itu. Bagaimanapun, Eunjo menyukai Jowan. Bagaimana dia bisa melihat Jowan semakin tersesat di jalan yang salah? Eunjo masih memiliki perasaan terhadap Jowan. Ketika dia mengunjungi Jowan, dia mengungkapkan kekhawatiran tentang hubungan yang ambigu antara dia dan Profesor Kang. Eunjo ingat bahwa Profesor Kang pernah mensponsori Jowan selama kuliah. Dia menduga hubungan itulah yang membuat Jowan bekerja untuk Profesor Kang. Jika benar Jowan telah memukul pengemudi, Eunjo menyarankan dia untuk menyerahkan diri. Tetapi Jowan menolak dan meminta Eunjo untuk tidak ikut campur dalam urusannya. Pada saat yang sama, Jang Yun dan Ji yang sedang berkencan yang menyenangkan. Mereka memasak bersama, berbicara tentang hal-hal aneh dalam hidup. Jiang dan Eunjo pernah berada di kelas yang sama. Ketika Jang Yun masuk ke kelas sebagai asisten pengajar, Jiang tidak menyangka bahwa dia telah bertemu dengannya berkali-kali di masa lalu tanpa menyadarinya. Pada saat yang sama, Seo yang sedang membolak-balik buku harian Ji yang dari masa kuliahnya. Di dalamnya ada foto Jang Yun dan di foto itu tertulis nama asli Jang Yun adalah Jang Du-hun. Untuk melindungi posisi komandonya, Jowan mencari alasan untuk meminta Jang Yun meninggalkan tim pengatur. Jang Yun membawa laporan pengeluaran palsu dan rincian tentang pengeluaran korupsi, memaksa kepala departemen untuk memecat Jowan dari posisinya. Saat meninggalkan kantor, Jang Yun memperhatikan asistennya tampak cemas. Pada hari pertunjukan, asisten itu mencari Jowan kemana-mana. Jang Yun menduga bahwa asisten itu mengetahui rahasia Jowan. Dia bertanya kepada asisten apa yang dia lihat hari itu dan memperingatkan bahwa jika dia menyembunyikan informasi, dia akan melakukan kejahatan menyembunyikan. Asisten itu bingung, menceritakan bahwa sebelum pertunjukan, dia telah mencari Jowan kemana-mana dan akhirnya melihat bayangan seseorang melalui jendela. Sampai di sini, asisten itu sepertinya memikirkan sesuatu yang menakutkan dan buru-buru melarikan diri. Setelah itu, Jang Yun menyerahkan video rekaman pertemuan antara Jowan dan Profesor Kang kepada polisi. Dalam video itu, percakapan mereka berkali-kali menyebut pengemudi dan polisi segera memanggil Jowan untuk diinterogasi. Jowan menyatakan bahwa Profesor Kang menduga dia adalah orang yang memukul pengemudi dan keduanya berselisih, tetapi dia menegaskan bahwa dia bukan pemukulnya. Karena tidak ada cukup bukti, Jowan dibebaskan. Jowan kemudian menemui Profesor Kang dan memberitahu bahwa video Jang Yun telah jatuh ke tangan polisi dan polisi telah memanggilnya. Jowan percaya bahwa segera setelah itu, Profesor Kang akan diinterogasi. Profesor Kang marah, segera menyangkal keterlibatan apapun dalam kematian pengemudi dan menegaskan bahwa dia tidak terlibat. Jowan mengancam bahwa jika Profesor Kang terus memfitnahnya, dia akan mengungkapkan bahwa setahun yang lalu, Profesor Kang lah yang membunuh An. Profesor Kang akhirnya mengalah, memohon Jowan untuk mengabaikan masalah ini. Kemudian dia berbicara tentang status dan fakta bahwa neneknya adalah seorang komandan untuk meyakinkan Jowan agar merahasiakannya. Jowan mengingatkan bahwa Ji yang sudah mulai mengingat kembali semua hal di gudang dan suatu hari nanti, dia akan memulihkan seluruh ingatannya. Profesor Kang menyadari situasinya serius dan buru-buru mencari Jiang. Saat ini, Jiang tiba di kafe dan mengambil sebuah CD musik yang ditinggalkan pengemudi untuknya. Ketika dia bersiap untuk pergi, Profesor Kang memanggilnya kembali. Jiang ketakutan dan melarikan diri, tetapi Profesor Kang terus mengejarnya. Dia mencari cara untuk bersembunyi di sudut tembok, lalu menelepon Jang Yun untuk meminta bantuan. Dia hanya sempat mengucapkan beberapa kalimat, lalu Profesor Kang muncul lagi. Jang Yun menyadari Jiang dalam bahaya, lalu bergegas mencarinya. Pada saat yang sama, Jiang melihat sebuah mobil melaju kencang ke arah seorang siswi. Dalam situasi darurat, dia berlari keluar untuk mendorong gadis itu keluar dari jalan, tetapi dia sendiri tidak sempat menghindar. Ketika mobil itu hampir menabraknya, Jiang tiba-tiba mengingat kembali ingatan yang lengkap. Dia ingat suatu kali dia dan Jang sedang mengemudi ke rumah profesor. Di jalan, mereka menemukan ada mobil yang mengikuti mereka. Jang terus menghindar, berpikir mereka telah melarikan diri. Namun, mobil lain itu tiba-tiba mempercepat dan menabrak langsung mobil mereka. Setelah itu, keduanya ditutup matanya dan diikat tangannya di gudang. Jang bernyanyi untuk menghibur Jiang. Ketika Jang hendak menyatakan perasaannya, seorang pria berpakaian hitam masuk, melemparkan pisau di samping Jiang, menyuruh mereka memotong tali dan segera melarikan diri. Jang menyadari bahwa orang itu adalah Jowan. Ketika melepaskan penutup mata, Jiang melihat mata orang itu dan menyadari itu adalah Jowan. Dia dengan cepat memotong tali Jang, memegang erat pisau di tangannya dan bersama Jang melarikan diri dari gudang. Mereka berlari dalam hujan lebat. Di jalan, Jiang kehilangan sepatunya dan An membantunya mengambilnya kembali. Tiba-tiba sebuah mobil melaju
melaju ke arah mereka, An memeluk erat Jiang dan mendorongnya ke samping. Tapi sayangnya dia terkena pisau di tangan Jiang dan meninggal. Kembali ke masa sekarang, Jang Yun membawa Jiang ke rumah sakit setelah kecelakaan itu. Bibi dan Seo yang menyalahkan Jang Yun menganggap sejak dia muncul, kehidupan damai Jiang telah terganggu. Mereka memohon Jang Yun untuk menjauhi Jiang. Jang Yun menyalahkan dirinya sendiri dan khawatir. Saat ini, dia menerima sebuah video dari asisten. Video itu adalah adegan Joan dan pengemudi berdebat di tangga, dan pengemudi didorong jatuh ke bawah. Joan tahu Jiang mengalami kecelakaan dan datang mengunjungi ke rumah sakit, tetapi sayangnya Jiang masih belum sadar. Sebelum pergi, Jang Yun memanggil Joan. Dia dengan jujur mengatakan bahwa ada video yang membuktikan Joan adalah orang yang memukul pengemudi dan meminta Joan untuk menyerahkan diri, sekaligus mengungkapkan siapa sebenarnya yang telah membunuh An. Joan menegaskan bahwa dia tidak tahu siapa yang telah membunuh An. Jang Yun mengingatkannya bahwa jika dia tidak berbicara, akan ada lebih banyak orang yang dalam bahaya, dan Jiang bisa menjadi korban berikutnya. Joan tetap bersikeras mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Tidak lama kemudian, asisten itu menggunakan identitas anonim untuk mengunggah kebenaran tentang Joan yang membunuh pengemudi secara online, menyatakan bahwa ada saksi yang melihatnya. Berita ini menyebabkan keributan di dalam orkestra. Joan tidak peduli dengan desas-desus di sekitarnya, meminta semua orang untuk terus berlatih seperti biasa. Jang Yun sekali lagi membujuk Joan untuk menyerahkan diri agar hukumannya bisa dikurangi. Pada saat yang sama, dia mengancam Joan bahwa jika dia tidak mengungkapkan siapa yang membunuh Yan, dia akan mempublikasikan video pengawasan. Ini akan membuat Joan menjadi pelaku pembunuhan dalam kedua kasus pengemudi dan Yan. Joan bersikeras bahwa dia tidak membunuh Yan. Jang Yun membantah, menyebutkan bahwa Joan telah mengambil tas pengemudi. Di dalamnya ada pulpen, bukti penting. Joan menjelaskan bahwa pulpen itu berisi bukti korupsi Profesor Kang terkait dengan uang sekolah dan tidak ada hubungannya dengan bukti pembunuhan. Jang Yun ingin tahu mengapa Profesor Kang pernah datang ke bar yang sering dikunjungi pengemudi sebelum dia meninggal. Joan mengatakan bahwa pengemudi pernah memperingatkan Profesor Kang untuk tidak berpikir bahwa tidak ada saksi pada hari yang meninggal. Selain manusia, mungkin ada hal lain yang menyaksikannya. Profesor Kang karena kalimat ini terus mencari bukti yang disebutkan pengemudi. Dan dia 2 kali bertemu Jiang di bar, menduga bahwa Jiang telah mengambil sesuatu dari pengemudi. Begitu mendengar kata-kata ini, Jang Yun segera lari ke rumah sakit, khawatir Profesor Kang akan menyakiti Jiang. Namun dia sudah terlambat. Profesor Kang memanfaatkan saat Jiang berada di ruang perawatan sendirian lalu mengambil CD musik yang ditinggalkan pengemudi. Profesor Kang membuka CD itu, menemukan tidak ada apa-apa di dalamnya. Dia dengan marah mematahkan CD itu dan melemparkannya keluar jendela mobil. Melihat Jang Yun mengejar, Profesor Kang buru-buru mengemudi pergi. Jang Yun mengambil CD itu dan kembali mencari Jiang. Jiang ingat CD musik ini milik Yan. Hari itu di mobil Yan ada CD ini, sedangkan pulpen itu Jiang temukan di ruang istirahat. Dia telah memberikan pulpen itu kepada Yan, berpikir bahwa itu mungkin milik Profesor. Yan memasukkan pulpen itu ke dalam saku bajunya, berencana untuk mencari kesempatan untuk mengembalikannya kepada Profesor. Setelah itu Yan menarik Jiang untuk berfoto bersama. Jang Yun mengenang kembali. Hari itu dia juga datang ke orkestra untuk mengucapkan selamat kepada Yan atas pertunjukan yang sukses. Tetapi Jiang tidak memiliki kesan apapun tentang Jang Yun. Sebenarnya, di antara mereka ada sebuah kenangan yang tidak diketahui oleh Ji Yang maupun Jang Yun. Setelah berfoto, Yan melihat Jang Yun muncul di pintu. Entah mengapa dia tiba-tiba menjadi tegang. Jadi dia menyuruh Ji Yang untuk membelikan minuman untuknya dan mendorongnya pergi, dengan sengaja mencegah keduanya bertemu. Jang Yun ingin berbicara lebih banyak dengan Yan, tetapi Yan melepas jaketnya dan mengatakan bahwa dia merasa panas. Dia meminta Jang Yun untuk membantunya meletakkan jaket di dalam mobil, sepertinya sedang terburu-buru untuk mengusir Jang Yun. Jang Yun tidak menyangka bahwa jaket itu telah menjadi kenang-kenangan Yan, dan Jiang lah yang menemukan pulpen di dalam jaket peninggalan itu. Setelah itu keduanya ditangkap, dan Joan lah yang muncul dengan pisau, memotong tali pengikat mereka. Setelah mengingat kembali, Jiang menelepon Joan dan menangis meminta maaf karena telah salah mengira dia adalah orang yang memukul Yan. Dia juga meminta Joan untuk membantunya menemukan orang yang membunuh Yan. Keesokan harinya, Joan pergi mencari Profesor Kang. Dia masih ingat setelah melepaskan Jiang dan Yan, Profesor Kang naik mobil pengemudi untuk mengejar mereka dan melihat Yan tertusuk di tangan oleh pisau yang dipegang Ji Yang untuk menghindari mobil. Yan terluka dan tidak bisa melarikan diri sehingga dia menyuruh Ji Yang lari lebih dulu. Pengemudi pergi mengejar Jiang, meninggalkan Profesor Kang dan Yan di tempat. Tidak lama kemudian,
Yan yang ditabrak mobil hingga meninggal. Tidak perlu bertanya untuk tahu bahwa Profesor Kang lah pelakunya. Profesor Kang berteriak marah, menegaskan bahwa Yan lah yang telah mengancamnya. Yan mempertanyakan mengapa dia menyuruh orang untuk menangkap mereka. Di bawah bimbingan Jowan, Profesor Kang mengakui bahwa dia bersekongkol untuk menabrak Yan dengan mobil. Profesor Kang bersumpah bahwa tidak peduli seberapa keras Jowan mencoba menyerangnya, itu akan sia-sia karena dia tidak meninggalkan bukti apapun yang membuktikan dia membunuh Yan. Setelah Profesor Kang pergi, Jowan menemui Eunjo. Dia berpesan kepadanya bahwa jika terjadi sesuatu padanya, serahkan kunci lokernya kepada Jang Yun. Di dalamnya ada hal-hal yang dibutuhkan lawan. Setelah selesai, Jowan mengirim rekaman suara ke Jang Yun. Tetapi sebelum Jang Yun sempat mendengarkannya, Eunjo menelepon untuk bertemu. Eunjo menyerahkan kunci kepada Jang Yun dan menyampaikan pesan Jowan. Saat ini, Jowan keluar dari rumah sakit dan didatangi oleh polisi. Dia ditangkap dengan tuduhan membunuh pengemudi. Jang Yun datang ke kantor Jowan. Sebelum membuka loker, dia mendengarkan rekaman suara yang dikirim Jowan. Rekaman suara itu adalah percakapan antara Jowan dan Profesor Kang. Di dalamnya Profesor Kang mengakui telah membunuh Yan. Jang Yun membuka loker dan menemukan tas pengemudi. Di dalamnya ada pulpen. Pulpen itu berisi kartu memori yang menyimpan bukti korupsi Profesor Kang. Dia terus memeriksa barang-barang di dalam tas. Ditemukan banyak amplop gaji dengan tanggal yang tertulis di atasnya. Sebuah amplop gaji memiliki tanggal yang sama dengan hari Yan meninggal. Di dalamnya ada kartu memori lain. Ketika dia melihat isi di dalam kartu memori, dia menemukan itu adalah video tentang hari Yan meninggal. Yan terbaring di tanah dan Profesor Kang keluar dari mobil berjalan ke arahnya. Mereka berdua berbicara beberapa kalimat lalu Profesor Kang berbalik kembali ke mobil. Yan sedang mencoba berdiri ketika dia ditabrak mobil hingga meninggal. Pada saat yang sama, dalam mimpinya Ji yang juga mengingat kembali adegan saat itu. Setelah Jowan melepaskannya, Yan melindunginya, menghindari mobil yang melaju. Tapi dia terkena pisau di tangannya. Ji yang ketakutan dan menangis keras lalu melihat pengemudi keluar dari mobil. Yan menyarankan Ji yang untuk lari lebih dulu, mencari tempat yang aman dan menelepon polisi. Ji yang tenggelam dalam ingatan dan tidak bisa sadar kembali. Saat ini, seseorang masuk ke ruang perawatan diam-diam mengulurkan tangan ke arahnya. Ji yang membuka mata dan terkejut melihat Profesor Kang berdiri di samping tempat tidur. Profesor Kang mempertanyakan apa yang Ji yang ambil dari pengemudi. Ji yang balik bertanya apakah Profesor Kang ada di tempat kejadian hari itu. Dia sudah mengingatnya. Ketika pengemudi mendekati dia dan Yan, dia berbalik dan berkat lampu mobil, dia melihat Profesor Kang duduk di kursi belakang mobil. Profesor Kang yang mendengarnya menjadi marah, mencengkeram leher Ji yang berniat membunuhnya untuk membungkamnya. Pada saat yang penting, bibinya masuk ke kamar, memaksa Profesor Kang melepaskan tangannya, berpura-pura seperti datang menjenguk. Profesor Kang meninggalkan ruang perawatan ke ruang bawah tanah, dan tiba-tiba ditabrak mobil yang melaju kencang hingga dia jatuh tersungkur. Ketika mobil itu hendak menabrak lagi, mobil itu rem tepat waktu, Jang Yun keluar dari mobil. Kemarahan dalam dirinya karena Profesor Kang telah membunuh Yan muncul, tetapi dia tidak ingin terlibat dalam balas dendam yang akan menyanyiakan seluruh hidupnya. Dia ingin orang jahat itu menerima hukuman dari hukum dan bertobat di penjara. Profesor Kang masih bersikeras bahwa Jang Yun memfitnahnya. Tidak ada bukti apapun yang membuktikan dia membunuh Yan. Jang Yun tidak memedulikan perkataan Profesor Kang, begitu saja memutar video yang ditabrak mobil. Wajah Profesor Kang menjadi pucat, tidak menyangka pengemudi memiliki bukti pembunuhan di tangannya dan Jang Yun telah menemukannya. Akhirnya, kebenaran tentang kematian Yan terungkap. Berkat Ji yang tidak sengaja menemukan pulpen, bukti korupsi Profesor Kang terbongkar. Dia dan Yan mengira pulpen itu milik profesor lain dan berniat mengembalikannya. Tak disangka, Yan telah menyerahkan jaket dan pulpen itu kepada Jang Yun. Profesor Kang untuk memaksa Yan menyerahkan pulpennya telah mengeluarkan uang untuk menyewa pengemudi untuk menangkap Yan dan Jiang. Sementara itu, Jowan yang selalu disponsori oleh Profesor Kang diam-diam melepaskan mereka berdua. Namun, Profesor Kang dan pengemudi mengejar dan pada saat itu, pisau di tangan Ji yang secara tidak sengaja mengenai Yan. Yan menyuruh Ji yang lari lebih dulu, sementara pengemudi mengejar Jiang. Saat melarikan diri, Ji yang berguling menuruni lereng dan kehilangan ingatan saat sadar. Profesor Kang turun dari mobil dan memaksa Yan untuk mengungkapkan di mana pulpennya. Yan memarahi Profesor Kang serakah, membuat dia marah dan menabraknya dengan mobil. Ketika Jowan tiba di tempat kejadian, Profesor Kang sudah melarikan diri, meninggalkan Yan yang tidak bersalah meninggal. Profesor Kang menyalahkan pengemudi atas pelarian itu dan mempromosikan Jowan ke posisi manajer orkestra, sekaligus meminta Jowan untuk tidak menyelidiki kebenaran ketika masalah itu terungkap. Profesor Kang berencana melarikan diri tetapi ditangkap oleh polisi. Profesor Kang masih berusaha membenarkan diri, mengatakan bahwa Yan adalah orang yang ditabrak mati oleh Jiang. Jiang dipanggil oleh polisi dan dia melaporkan kejadian itu dengan jujur. Dia mengakui telah tidak sengaja melukai Yan, tetapi menegaskan bahwa Profesor Kang berada di dalam mobil pada saat kejadian.
kepolisian. Dengan bukti dan saksi, Profesor Kang tidak dapat menyangkal dan dituntut karena kejahatan pembunuhan karena kelalaian. Namun, keluarga korban tidak mengajukan tuntutan dan dia akan dibebaskan karena tidak ada cukup bukti untuk menghukumnya. Ji yang datang mengunjungi Joan. Dia menduga bahwa Joan menjaganya di sisinya karena khawatir Profesor Kang dan pengemudi akan menyakitinya. Sebenarnya adalah melindunginya secara tidak langsung. Ketika semuanya sudah mereda, Jang Yun mengajak Ji Yang untuk berkemah. Mereka berdua memiliki kencan paling menyenangkan sejak mereka saling mengenal. Sebelum tidur, Ji Yang memegang tangan Jang Yun, berterima kasih karena meskipun telah melalui banyak badai, mereka berdua masih bersama dan berharap akan selamanya tidak berpisah. Setelah perjalanan berkemah berakhir, Seo yang menyerahkan buku harian Ji Yang kepadanya. Seo yang mengira Ji Yang sudah lama mengenal Jang Yun. Ketika Ji Yang melihat foto dengan nama asli Jang Yun adalah Jang Du-hun, kenangan yang terlupakan tiba-tiba kembali. Dia ingat saat menjadi asisten Yan, saat itu Yan telah mengambil banyak foto untuknya. Ji Yang melihat foto-fotonya dan menyadari di dalamnya ada beberapa foto Jang Du-hun. Dia dengan gembira memberitahu Yan bahwa itu adalah asisten pengajar yang dia kagumi sejak lama. Setelah itu, asisten itu meninggalkan sekolah dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Yan mengatakan itu adalah kakaknya, sekarang berada di Amerika. Ji Yang menerima foto-foto itu kembali sebagai kenangan dan yang telah menulis nama Jang Du-hun di atasnya. Dia menyadari bahwa dia sudah menyukai Jang Yun sejak lama. Perasaan Ji Yang sangat terkejut dan gembira. Dia berlari mencari Jang Yun tetapi dia sudah pergi, hanya meninggalkan sebuah surat. Dalam surat itu, Jang Yun menulis bahwa dia sangat sedih karena kenangan menyakitkan yang telah menyebabkan dia banyak trauma. Dia berharap setelah ini hidupnya hanya akan dipenuhi dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Setahun kemudian, Ji Yang telah menjadi pemain perkusi resmi orkestra. Jang Du-hun setelah keluar dari penjara telah pergi ke daerah terpencil untuk mengajar. Dia menemui kepala sekolah untuk bekerja sama dan berharap anggota orkestra setiap tahun bisa turun ke pedesaan, membantu mengajar dan menyumbangkan alat musik bekas kepada mereka. Kepala sekolah dengan senang hati setuju. Ketika Joan hendak pergi, dia bertemu Eunjo. Keduanya saling memandang dan tersenyum sebelum berjalan melewati satu sama lain. Joan lagi berdiri di luar melihat Jiang dan gembira karena dia akhirnya mewujudkan mimpinya berdiri di atas panggung. Jiang pergi ke minimarket untuk makan mie instan dan seorang pria di sampingnya juga makan hidangan yang sama dengannya. Ketika dia mengangkat kepalanya, ternyata itu adalah Jang Yun yang telah pergi setahun yang lalu. Jiang sangat marah karena dia telah pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jang Yun curhat bahwa setiap hari dia memikirkan Ji Yang sejak dia pergi dan kali ini dia pasti akan bersamanya dan tidak akan berpisah. Keduanya berpegangan tangan, tersenyum bahagia dan hangat. Film ini berakhir di sini. Terima kasih semua telah mengikuti dan mendukung saluran kami. Sampai jumpa lagi.